Han Jien ragu apakah harus belok kiri atau kanan. Melihat ekspresi tidak sabar orang itu, ia menggertakkan gigi dan langsung menuju ke atas gunung. Setelah berjalan 100 langkah, ia memang menemukan satu belokan, tetapi itu dua. Salah satunya adalah jalan setapak terpencil yang dipagari bambu hijau rimbun, berdesir lembut tertiup angin. Yang lainnya dipenuhi aroma bunga, dan kupu-kupu terlihat beterbangan di sana-sini. Han Jien mengerutkan kening. Kini ia dihadapkan pada pilihan jalan mana yang harus ia ambil. Melihat sekeliling, ia tak melihat siapapun. Menjelang matahari terbenam, Han Jien menggertakkan gigi dan berjalan menuju jalan setapak yang sunyi. Menurutnya, para petani lebih menyukai tempat yang tenang dan tak akan pernah menanam bunga atau rumput. Jalan setapak itu dalam dan berliku, entah kemana arahnya. Setelah berjalan cukup lama, masih belum ada tanda-tanda akan berakhir. Han Jien mengerutkan kening lebih dalam. Apakah ia salah jalan? Saat itu, ia tiba-tiba mendengar suara aliran air dari depan. Han Jien mempercepat langkahnya dan berjalan cepat ke arah sana. Melewati hutan bambu, ia tiba di sebuah lahan terbuka yang menyerupai taman. Hanya saja, alih-alih bunga, tanahnya ditanami tanaman obat dan herbal. Taman itu dikelilingi puncak-puncak menjulang yang mencapai awan. Suara aliran air berasal dari bebatuan di depan, membentuk aliran sungai yang mengalir di antara tanaman obat dan herbal sebelum mencapai hutan bambu di samping jalan setapak. Melihat pemandangan ini, Han Jien tak kuasa menahan desah, sungguh tanah yang terberkati. Dibandingkan dengan gua kediaman sekte Tianming, tempat ini bagaikan surga dan bumi. Gua kediaman sekte Tianming sangat monoton, tanpa apapun di depan pintu masuk. Sementara di sini, tak hanya ada bambu dan air mengalir, tetapi juga ramuan dan obat-obatan spiritual. Han Jien menarik napas dalam-dalam, dan energi spiritual yang kaya memasuki tubuhnya, membuatnya merasa luar biasa nyaman. Ia bergumam, energi spiritual yang begitu kaya. Pada saat itu, kicauan burung terdengar, dan Han Jien teringat tujuan perjalanannya. Ia segera menangkupkan tangannya dan berkata, "Aku Han Jien, dan aku ingin bertemu dengan Bibi bela diri Dong Huan." Suaranya menggema di lembah, tetapi tak seorang pun muncul. Sesaat kemudian, Han Jien tak kuasa menahan diri untuk melepaskan indera ilahinya dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Tepat saat ia hendak menarik indera ilahinya, fluktuasi energi spiritual melintas di dinding gunung di depannya, lalu kembali normal. Han Jien mengerutkan kening, menatap dinding gunung dengan saksama, dan berpikir dalam hati dengan kaget, formasi yang canggih. Aku bahkan tidak bisa melihat tembus pandangnya. Tiba-tiba, gelombang energi spiritual lainnya melintas di dinding gunung, diikuti oleh kilatan cahaya putih sebelum menghilang lagi. Han Jien semakin mengerutkan kening, menatap tajam ke arah dinding gunung, berpikir dalam hati, apa maksud Bibi Dong Huan dengan ini? Apa dia sedang mengujiku? Ia berpikir sejenak, lalu bergegas berjalan ke formasi. Tangannya terus-menerus membentuk segel tangan, memancarkan bola demi bola energi spiritual. Setiap kali bola energi spiritual dilepaskan, seluruh formasi bergetar. Semakin banyak bola energi spiritual yang dilepaskan, pola pada formasi menjadi semakin jelas, menunjukkan tanda-tanda keruntuhan yang samar. Han Jien tidak mengerti formasi yang dibangun di sini, tetapi ia tahu bahwa formasi yang paling canggih sekalipun akan runtuh jika terus-menerus diserang. Memikirkan hal ini, Han Jien kembali meningkatkan kecepatannya. Bola energi spiritual membentuk garis lurus dan menghantam formasi tersebut. Beberapa tarikan napas kemudian, dengan suara dentuman keras, formasi itu runtuh. Di hadapan mereka terbentang sebuah gua besar setinggi sekitar 3 zhang, dengan 4 karakter besar tertulis pada dinding batu di sampingnya gua tempat tinggal yang terpencil. Melihat keempat karakter itu, jantung Han Jien berdebar kencang. Ia berpikir, mungkinkah aku salah tempat? Apakah pemilik tempat ini bernama Qin You? Han Jien mendongak, melirik ke dalam gua, ragu sejenak, lalu melangkah masuk. Karena ia sudah di sini, sekalian saja ia masuk dan melihat-lihat, entah benar atau salah. Sekalipun ia salah tempat, ia selalu bisa kembali. Dinding-dinding batu yang mengelilingi gua dihiasi dengan batu-batu roh yang tak terhitung jumlahnya, yang memancarkan cahaya putih, menerangi seluruh gua seolah-olah siang hari. Han Jien meliriknya dan melihat jumlah batu roh yang mencengangkan di dinding-dinding tersebut, lebih dari 1000 batu dalam radius 10 kaki. Ia bertanya-tanya apakah pemilik gua hanya pamer atau memiliki batu roh yang melimpah sehingga mereka menyia-nyiakannya begitu banyak di dalam gua. Saat Han Jien tengah memikirkan hal ini, jalan di depannya tiba-tiba berbelok tajam, dan gua bagian dalam pun terlihat. Hunian gua terbagi menjadi gua dalam dan gua luar. Gua luar umumnya dianggap sebagai lorong atau gua kecil, sedangkan gua dalam adalah tempat para praktisi berlatih. Layaknya rumah manusia, gua ini memiliki kamar tamu dan kamar tidur. Gua luar, seperti halnya kamar tamu, merupakan tempat untuk berbincang dengan tamu, sedangkan gua dalam adalah kamar tidur, tempat pemiliknya beristirahat. Bagian dalam gua juga dilengkapi perabotan sederhana, hanya ada futon dan tempat tidur batu, dan tidak ada yang lain.
Tatapan Han Jien tertuju pada sajadah, alisnya berkerut, dan matanya penuh keraguan. Seorang perempuan berpakaian putih terbaring di atas sajadah. Wajahnya pucat, dan setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Ia tampak terluka parah dan tak sadarkan diri. Han Jien melangkah maju, meraih dan menggenggam tangannya, merasakannya dengan indera ilahinya. Ia segera menyadari bahwa energi spiritual di dalam tubuh wanita itu luar biasa kacau, dengan beberapa aliran bertabrakan dan mengalir deras menuju dantiannya. Tepat ketika Han Jien hendak merasakan situasi di dalam dantiannya, sebuah kekuatan besar dengan cepat menyerang indera ilahinya, membuatnya gemetar dan memuntahkan seteguk darah. Energi spiritual yang begitu kuat. Han Jien menatap wanita di hadapannya, matanya berbinar-binar. Ia yakin kultivasi wanita itu luar biasa tinggi. Bahkan masturbasi bawah sadarnya saat tak sadarkan diri pun berhasil melukainya. Jika wanita itu tidak tak sadarkan diri, ia mungkin bisa mencekiknya hanya dengan jentikan jarinya. Untuk sesaat, Han Jien ragu haruskah ia menyelamatkannya atau tidak. Saat itu, tubuh wanita itu mulai bergetar hebat, dan energi spiritual di dalam tubuhnya menjadi semakin kacau. Han Jien menggertakkan giginya, meraih pergelangan tangan wanita itu, dan menyalurkan energi spiritualnya ke sana. Ia pernah membaca tentang situasi serupa di buku tentang akal sehat kultivasi. Jika seorang kultivator gagal menembus kemacetan, ia akan terluka parah, atau bahkan mati di tempat. Tentu saja, ini tidak berlaku untuk semua kemacetan, melainkan untuk setiap terobosan dari tahap inti emas dan seterusnya, yang sangat sulit. Ketika seorang kultivator gagal menembus kemacetan, energi spiritual internalnya menjadi kacau. Jika ia tidak dapat tetap sadar dan menyembuhkan lukanya saat itu, ia akan mati ketika kekacauan mencapai titik tertentu. Jika seseorang membantu saat itu, cukup dengan menyalurkan energi spiritual ke orang tersebut dapat menstabilkan lukanya. Tentu saja, jumlah energi spiritual yang disalurkan sangat mencengangkan. Kecuali kultivasi seseorang jauh lebih tinggi daripada orang lain, tidak ada yang berani bertindak gegabah, karena takut terlibat. Han Jien hanya tahu bahwa menyalurkan energi spiritual dapat menyelamatkan orang, tetapi ia tidak menyadari bahwa bertindak gegabah ketika terdapat perbedaan tingkat kultivasi yang signifikan dapat merenggut nyawanya sendiri. Buku tentang akal sehat kultivasi tidak mencatat semuanya. Buku itu hanya menyebutkan situasi serupa secara singkat tanpa merincinya. Kultivator yang menulis buku itu mungkin tidak pernah membayangkan bahwa seorang kultivator tahap pemurnian Qi akan mencoba menyelamatkan seseorang yang beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Begitu Han Jien menyalurkan energi spiritualnya ke dalam tubuhnya, ekspresinya berubah muram, dan rasa sakit terlihat di antara alisnya. Sebuah pusaran raksasa tiba-tiba muncul di dalam tubuh lawan, tanpa henti menyerap energi spiritual Han Jien. Energi spiritualnya terkuras dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, habis dalam sekejap mata. Setelah menyerap semua energi spiritual, pusaran itu tidak berhenti. Malah, laju penyerapannya semakin intensif, mulai menyerap esensi kehidupan Han Jien. Lengan Han Jien tampak layu, hingga dalam sekejap mata, hanya tersisa kulit dan tulang. Ekspresi Han Jien berubah, dan dia segera mengeluarkan segel giok dao surgawi, menyalurkan sejumlah besar kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya. Melihat masih ada energi spiritual yang harus diserap, kekuatan itu segera memuntahkan darah esensi yang baru saja diserapnya dan mulai menyerap energi spiritual lagi. Lengan Han Jien perlahan kembali ke ukuran semula. Dahi Han Jien bermandikan keringat, terlalu berbahaya tadi. Seandainya ia sedikit lebih lambat, konsekuensinya tak terbayangkan. Energi spiritual yang dipancarkan dari segel giok surgawi dengan cepat diserap oleh pihak lain, dengan kecepatan transmisi yang hampir tidak dapat mengimbangi kecepatan penyerapan. Han Jien diam-diam menghela napas lega. Jika bukan karena segel giok surgawi, ia mungkin sudah menjadi mayat yang kehilangan esensi hidupnya sekarang. Proses ini berlangsung selama 1 jam sebelum laju penyerapan pusaran melambat. Setelah beberapa saat, pusaran berhenti menyerap, dan sebuah kekuatan besar tiba-tiba terlepas dari tubuh lawan, mengguncang lengan Han Jien. Terkejut, Han Jien terhuyung dan, jika ia tidak bereaksi cukup cepat, akan jatuh ke tanah. Pada saat itu, rambut acak-acakan wanita berpakaian putih itu tiba-tiba berkibar. Wajahnya yang pucat memerah, memperlihatkan kecantikan yang luar biasa. Saat melihatnya, Han Jien sedikit terkejut. Ia telah melihat banyak wanita cantik. Lin Xuangshuang dan Liu Xihan sama-sama sangat cantik, termasuk Jiang Min, yang telah ia bunuh. Dibandingkan dengan wanita di hadapan mereka, ketiga wanita itu tampak pucat. Meskipun tidak secantik kunang-kunang dan bulan, mereka jelas tidak setara. Meskipun ketiganya sangat cantik, mereka kurang memiliki aura yang mengesankan. Aura wanita itu begitu kuat, terutama raut wajahnya yang angkuh, yang membangkitkan hasrat untuk bersujud hormat. Tiba-tiba, orang itu membuka mata mereka yang terpejam, kilatan dingin dan arogan bersinar di mata mereka. Nama wanita ini adalah Xiao Yuyao. Meskipun Han Jien tidak mengenalinya, semua orang di sekte Tangshuan mengenalnya. Pertama, kecantikannya adalah salah satu dari 3 wanita tercantik di sekte Tangshuan. Kedua,
Kultivasinya telah mencapai puncak tahap inti emas dan ia dapat menembusnya kapan saja. Terutama poin pertama, yang membuatnya menjadi pusat perhatian sekte. Baik kultivator tingkat tinggi maupun murid pemurniki seperti Han JN, semua orang menyimpan beberapa fantasi. Kultivator tingkat tinggi dapat mengejarnya secara terbuka, sementara mereka yang kultivasinya lebih rendah di ambia mengaguminya seperti seorang dewi. Tekun berkultivasi secara pribadi, berharap suatu hari mencapai tahap inti emas sehingga mereka dapat mengejarnya secara terbuka seperti para kultivator tingkat tinggi. Kilatan melintas di mata Xiao Yuyao saat ia menatap Han JN dan bertanya, "Siapa kau?" Suaranya jernih dan merdu, tetapi nadanya, seperti ekspresi wajahnya, mengandung sedikit kesombongan. Han JN mengamati orang itu dengan indera ketuhanannya dan menyadari bahwa kultivasi orang itu sungguh tak terduga. Ia segera menangkupkan tangannya dan berkata, "Saya Han JN. Bolehkah saya bertanya apakah Anda suster senior Dong Huan?" Alis Xiao Yuyao berkedut, lalu ia menggelengkan kepala dan berkata, "Aku bukan Dong Huan." Lalu, ia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Han JN menjelaskan situasinya secara singkat, lalu meminta maaf, "Junior ini tanpa sengaja mengambil jalan yang salah dan mengganggu kultivasi Anda, senior. Mohon maafkan saya." Ia tahu dalam hatinya bahwa kultivasi pihak lain setidaknya berada di ranah inti emas, dan orang sekuat itu dapat membunuhnya dengan mudah. Ia berharap pihak lain akan mengampuninya karena telah menyelamatkannya sebelumnya. Xiao Yuyao melirik Han JN dengan tenang dan berkata, "Apa kau pikir aku bisa mempercayai kata-katamu?" Tiba-tiba, ia memancarkan aura yang kuat dan menerjang Han JN. Di bawah aura yang begitu kuat, napas Han JN menjadi cepat. Ia buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, junior ini benar-benar tidak berniat mengganggu dan tidak berniat jahat." Melihat pihak lain telah menarik auranya, ia menggertakkan gigi dan berkata, "Kalau aku tidak turun tangan tadi, kau pasti sudah mati." Secercah keraguan melintas di mata Xiao Yuyao. Situasinya memang sangat berbahaya. Meskipun tidak sadarkan diri, ia sepenuhnya sadar dan tahu apa yang telah dilakukan pihak lain. Jika bukan karena bantuan Han JN, ia pasti sudah membunuhnya di tempat, mengingat kepribadiannya. Di saat yang sama, ia bertanya-tanya teknik kultivasi seperti apa yang dipraktikkan pihak lain dan mengapa ia memiliki kekuatan spiritual yang begitu besar. Indra ketuhanannya menyapu Han JN, menemukan bahwa bukan hanya kekuatan spiritualnya murni, tetapi pusaran kekuatan spiritualnya juga beberapa kali lebih besar daripada seorang kultivator biasa. Karena penasaran, ia bertanya, "Teknik kultivasi apa yang kau praktikkan?" Setelah Han JN menjelaskan metode kultivasi secara rinci, dia berkata, "Senior, saya tidak menyembunyikan apapun." Xiao Yuyao tahu ia tidak akan mendapatkan jawaban apapun. Ia tidak tahu apakah yang dikatakan orang lain itu benar atau salah, karena situasi Han JN saat ini di luar pemahamannya. Bagaimana mungkin seorang kultivator yang bahkan belum mencapai akar spiritual bintang pertama bisa mencapai tingkat kelima pemurnian Qi? Lebih lanjut, jika ia benar-benar berkultivasi seperti itu, mengapa pusaran energi spiritualnya begitu besar, dan bagaimana energi spiritualnya bisa begitu murni? Namun, Xiao Yuyao tidak tertarik dengan semua ini. Sekalipun pihak lain punya rahasia, ia tidak peduli. Ia sempat mempertimbangkan kemungkinan Han JN memiliki harta karun, tetapi kemudian ia berpikir itu mustahil. Jika Han JN benar-benar memiliki harta karun, bukankah para kultivator sekte Tianming akan menemukannya? Mengapa ia datang ke sekte Tangsuan? Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Xiao Yuyao. Ia melirik Han JN dan berkata dengan tenang, "Pergilah, ambil jalan lain lurus ke depan. Yang ketiga adalah Gua Dong Huan." Setelah itu, ia mengibaskan lengan bajunya, melepaskan gelombang energi spiritual yang sangat besar. Tubuh Han JN melayang dan langsung mencapai gua. Energi spiritual itu tidak berhenti di situ. Energi itu menyelimuti tubuhnya dan membawanya ke jalan setapak di hutan bambu sebelum menghilang. Tubuh Han JN jatuh dari udara, berputar di udara, dan mendarat dengan rapi di tanah. Tepuk, tepuk. Saat itulah, suara tepuk tangan terdengar dari belakang. Han JN berbalik dan melihat seorang wanita bergaun ungu bersandar di batang bambu setebal mangkuk. Gaun ungunya bagaikan kerudung tipis, menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah, dan wajahnya pun sama cantiknya, tak kalah cantik dari Xiao Yuyao yang baru saja ditemuinya. Namun, keduanya memiliki aura yang sangat berbeda, yang satu arogan, sementara yang lain memikat. Meng Ruyan tersenyum, senyum yang tak terbantahkan memikat. Ia mengenakan gaun kasa ungu dengan garis leher rendah, memperlihatkan kulitnya yang putih seputih giok. Dadanya sangat memikat, sedikit memperlihatkan apa yang tampak seperti payudaranya. Pria normal manapun yang meliriknya pasti akan mimisan. Ditambah dengan tatapannya yang menggoda, hanya sedikit kultivator yang bisa menolak pesonanya. Ini pertama kalinya Han JN melihat seorang kultivator berpakaian seperti ini, dan ia sedikit terkejut. Dalam sekejap mata, tatapannya kembali normal, menjadi dalam dan dingin. Jika ia tidak berada di dalam sekte Tangsuan,
Han Jien pasti mengira ia telah bertemu dengan seorang wanita dari dunia fana. Fakta bahwa ia bisa mengenakan pakaian seperti itu dan muncul di sini menunjukkan bahwa ia berstatus tinggi. Han Jien melepaskan indera ilahinya dan mendarat di tubuh lawannya. Ia mendapati bahwa lawannya sama seperti Xiao Yuyao, yang baru saja dilihatnya, dan sama-sama tak terduga. Ia tahu bahwa lawannya juga seorang kultivator di tahap pembentukan pondasi atau lebih tinggi. Karena ia telah memutuskan untuk berkultivasi di sekte Tangshuan, ekspresi dingin Han Jien langsung menghilang. Ia menangkupkan tangannya dan berkata, "Junior." Han Jien menyapa senior. Meng Ruyan sedikit terkejut. Ia tak menyangka Han Jien akan pulih secepat itu berkat seni rayuannya. Ia tahu seni rayuannya sangat kuat. Bahkan seorang kultivator inti emas pun akan tertegun setidaknya selama 3 tarikan napas saat melihatnya. Kemampuan Han Jien untuk pulih dalam waktu sesingkat itu hanya berarti satu hal, tekadnya sejuta kali lebih kuat daripada yang lain. Meng Ruyan sebenarnya ada di sana untuk mengobrol dengan Xiao Yuyao. Tetapi ia tak sengaja bertemu Han Jien di tengah jalan, yang memicu sebuah pemikiran yang jenaka. Ia dan Xiao Yuyao sudah berteman lama, dan ia tahu bahwa Xiao Yuyao tidak pernah bergaul dengan kultivator pria, apalagi membiarkan mereka masuk ke guanya. Itulah sebabnya Meng Ruyan ingin melihat apa yang membedakan kultivator pria pertama yang memasuki gua adik perempuannya itu dengan yang lain. Sebelumnya, Meng Ruyan tidak menganggap serius Han Jien setelah melihat bahwa ia hanya memiliki tingkat kultivasi pemurnian Qi tingkat kelima. Namun, melihat Han Jien langsung tersadar membuatnya tertarik. Mendengar kata-kata Han Jien, Meng Ruyan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Junior? Kau memang junior, tapi kenapa kau tidak menyebut dirimu murid? Bukankah kau dari sekte Tangshuan?" Han Jien berkata, "Junior ini memang tidak." "Lalu kenapa kau di sini?" Meng Ruyan, bagaikan kucing dengan indera penciuman yang tajam, segera menyadari keseriusan masalah ini dan buru-buru bertanya, "Bukankah kau mantan kekasih adik perempuanku dari dunia fana?" Han Jien tahu tanpa berpikir bahwa adik perempuan yang disebutkan pihak lain itu pastilah wanita yang baru saja dilihatnya. Ia menjawab dengan jujur, "Murid ini secara tidak sengaja pergi ke tempat yang salah dan berakhir di sini." "Benarkah?" Meng Ruyan jelas tidak percaya. Ia melintas di depan Han Jien, membungkuk sedikit, dan mengamatinya dengan saksama. Saat ia membungkuk, semua isi dadanya terlihat. Ini pertama kalinya Han Jien melihat pemandangan yang begitu menggoda. Ia merasakan panas menyengat hidungnya dan hampir mimisan. Ia segera menutup matanya, pikirannya langsung jernih. Ketika ia membuka mata lagi, matanya kembali jernih. Ia menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, seperti yang kukatakan, aku hanya lewat dan tidak kenal senior itu." Kali ini, Meng Ruyan bahkan lebih terkejut. Ia bisa tetap sadar meskipun tergoda seperti itu. Jika bukan karena momen singkat ketika ia merasakan darah Han Jien mengalir deras, ia pasti akan meragukan apakah kultivator pemurni Qi ini pria biasa. Melihat usahanya merayunya gagal, Meng Ruyan berdiri dan berkata, "Baiklah, aku akan percaya padamu untuk saat ini. Kau boleh pergi." Setelah membungkuk hormat, Han Jien berbalik dan pergi. Menatap tempat Han Jien menghilang, Meng Ruyan tersenyum penuh arti dan bergumam, "Anak kecil yang menarik. Aku penasaran apa hubungannya dengan adik perempuanku." Sesaat kemudian, Meng Ruyan tiba di pintu masuk gua, mengangkat tangannya dan merapal mantra. Formasi gua tiba-tiba terbuka, dan ia melesat masuk. Begitu masuk, Meng Ruyan melihat Xiao Yuyao duduk di tanah dan bertanya sambil tersenyum, "Adik, waktu aku kesini tadi, aku bertemu dengan seorang kultivator laki-laki. Sepertinya kau yang mengantarnya keluar, kan? Memangnya kenapa kalau aku?" Xiao Yuyao mengangkat sebelah alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun hubungan mereka tampak baik, kedua wanita itu bersaing sengit di balik layar. Kaisar Xuanzong dari Tang memiliki 3 wanita cantik, yang semuanya berada di tahap kultivasi inti emas. Salah satunya sudah memiliki pasangan surgawi, sementara 2 lainnya masih lajang. Keduanya sama-sama memukau dan memiliki tingkat kultivasi yang serupa, masing-masing berharap untuk melampaui yang lain dalam beberapa hal, dan terlebih lagi, berhasrat untuk menembus tahap inti emas dan mencapai tahap jiwa baru lahir sesegera mungkin. Dalam hal ini, Xiao Yuyao tidak terlalu kentara, ia hanya berharap untuk melampaui lawannya dalam kultivasi. Namun, Meng Ruyan berbeda. Ia ingin melampaui lawannya dalam segala hal. Misalnya, jika Xiao Yuyao menyukai seorang kultivator tertentu dan berharap menjadi pasangan abadinya, Meng Ruyan pasti akan menggunakan semua pesonanya untuk memikatnya. Inilah alasan ia mengembangkan seni rayuannya saat itu. Sayangnya, selama bertahun-tahun, Xiao Yuyao hampir tidak memperhatikan kultivator pria manapun, dan bahkan mereka yang ia ajak bicara pun tidak memiliki hubungan romantis. Seni rayuan Meng Ruyan tidak dapat digunakan, membuatnya cukup frustrasi. Itulah sebabnya Meng Ruyan ingin merayu Han Jien ketika melihatnya keluar dari guanya hari ini. Tetapi sayangnya, ia akhirnya gagal. Sebagai seorang master tahap inti emas, ia tentu tidak akan mempersulit seorang kultivator tingkat rendah. Namun, dengan saudara perempuan dekat ini,
Ia tentu tidak bisa begitu saja melupakan topik itu. Siapa tahu, mungkin keduanya memang memiliki semacam hubungan yang ambigu. Mendengar kata-kata dingin adik perempuannya, Meng Ruyan tidak marah. Ia tersenyum dan berkata, "Adik perempuan, setahu saya, belum pernah ada kultivator laki-laki di guamu. Sepertinya ini yang pertama, kan? Karena kamu sudah tahu, kenapa bertanya?" Suara Xiao Yuyao tetap tenang, tampak tidak tertarik dengan topik itu. Tidak masalah jika dia tidak tertarik, tetapi Meng Ruyan sangat tertarik dan melanjutkan. Sepertinya aku ingat seseorang berkata bahwa selama seorang kultivator laki-laki memasuki guanya, dia tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Mendengar ini, raut wajah Xiao Yuyao sedikit berubah. Lalu dia bertanya, "Kakak senior, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan?" Meng Ruyan menutup bibirnya dan terkikik, lalu melambaikan lengan bajunya dan berkata sambil tersenyum, "Adik perempuan, jangan terlalu bersemangat, aku hanya penasaran. Dia hanya lewat." Xiao Yuyao tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak mungkin memberitahu Meng Ruyan bahwa dia telah gagal menembus hambatannya dan bahwa pihak lain kebetulan memasuki guanya ketika energi spiritualnya sedang kacau untuk membantunya melewati cobaan itu. Jika dia mengatakan itu, Meng Ruyan bukan hanya tidak akan percaya, tetapi bahkan dia sendiri pun tidak akan percaya. Meng Ruyan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Adik perempuan, jangan bohong padaku. Susunan roh surgawimu terhubung dengan kesadaran ilahi. Bagaimana mungkin kau tidak mendeteksi dia memasuki gua?" Pada titik ini, ia mengganti topik pembicaraan dan melanjutkan. Lagi pula, bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa menghancurkan susunan ini. Kau tidak menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Ia sudah yakin bahwa Xiao Yuyao dan Han Jien memiliki hubungan rahasia. Dan mereka bahkan mungkin merupakan kekasih satu sama lain dari dunia fana. Xiao Yuyao tidak mau menjelaskan, karena toh tidak akan ada yang percaya padanya, jadi dia berkata, "Silakan saja. Lagi pula, aku tidak ada hubungannya dengan dia." Setelah itu, dia mengabaikan Meng Ruyan dan menutup matanya untuk berkultivasi. Meng Ruyan mengamati Xiao Yuyao cukup lama, tetapi tidak dapat melihat ekspresi apapun di wajahnya. Ia mulai ragu apakah ia salah paham. Namun, setelah merenung lebih lanjut, ia menyadari Xiao Yuyao sangat cerdik. Segalanya mungkin terjadi. Bagaimana jika ia tertipu? Bukankah ia akan dirugikan? Meskipun tingkat kultivasi kultivator itu tidak tinggi, ia menyembunyikan banyak rahasia. Ia bahkan belum mencapai tingkat akar spiritual bintang 1. Namun ia telah mengembangkan kekuatan spiritualnya hingga tingkat yang begitu murni. Mungkinkah adik perempuannya ingin mencari pasangan untuk kultivasi ganda, menyerap kekuatan spiritual murni dalam dirinya? Setelah memikirkan hal ini, Meng Ruyan sudah mengambil keputusan. Ia menatap adik perempuannya dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Saat itu, Han Jien sudah menyusuri jalan setapak yang harum. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah tempat yang menyerupai lembah. Terletak di pegunungan, jelas terlihat bahwa seseorang telah menciptakannya secara paksa dengan mengeluarkan kekuatan magis yang luar biasa. Di dinding batu yang mengelilingi lembah, setiap 3 zhang, terdapat sederet karakter kecil. Pandangan Han Jien tertuju pada gua ketiga, dan nama yang tertera di sana adalah Dong Huan. Han Jien menarik napas dalam-dalam dan mengirimkan jimat transmisi di bawah nama tersebut. Jimat itu terbang ke dinding gunung, memancarkan cahaya putih, dan memasukinya. Ini memang gua tempat tinggal seorang kultivator. Mata Han Jien berkedip-kedip saat ia merenung. Tempat yang baru saja ia kunjungi kemungkinan besar adalah gua tempat tinggal seorang ahli tingkat inti emas. Lagi pula, hanya mereka yang telah berkultivasi hingga tingkat itu yang berhak tinggal sendiri di tempat terpencil. Lembah ini tidak besar, dan hanya ada sekitar 300 nama di sana. Jadi seharusnya ini adalah tempat para kultivator tingkat pendirian fondasi berkultivasi. Tidak heran sekte Tangshuan dikenal sebagai sekte nomor 1 di benua 10 arah. Sekte ini memiliki lebih dari 200 kultivator tingkat pendirian fondasi lebih banyak daripada sekte Tianming sendiri. Han Jien tidak menyadari bahwa meskipun sekte Tianming hanya memiliki sedikit lebih dari 100 kultivator pendirian fondasi, sekte tersebut masih cukup terhormat dibandingkan dengan sekte lain di benua ini, dan secara konsisten berada di peringkat 5 besar. Namun, setelah ia melukai 2 anggota mereka dengan parah dan membunuh begitu banyak dari 100 murid teratas, peringkat sekte Tianming kemungkinan akan turun dari 5 besar dalam beberapa tahun. Tentu saja, Han Jien tidak peduli dengan semua ini. Setelah memutuskan untuk meninggalkan sekte Tianming, ia tidak akan menyesalinya. Tepat pada saat itu, pintu gua terbuka, dan terdengar suara hikmat, "Masuk." Han Jien melompat ke dalam gua. Gua itu tidak besar, ukurannya mirip dengan gua sekte Tianming. Tidak seperti gua Xiao Yuyao yang memiliki bagian dalam dan luar. Di tengah gua terdapat futon kuning, di atasnya duduk seorang wanita berusia 30-an. Ia melirik Han Jien dan, sebelum Han Jien sempat berbicara, bertanya, "Apakah Anda kultivator yang membawa surat itu?" Han Jien menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Junior ini memang dia." Ekspresi terkejut melintas di mata Dong Huan, tetapi langsung menghilang. Ia bertanya, "Apa hubunganmu dengan Alan Hai?"
Han Jien tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Tetapi jika ia berbohong terlalu meyakinkan, pihak lain tidak akan mempercayainya. Pikirannya berpacu, dan sebuah ide muncul di benaknya. Ia berkata, murid ini dulunya adalah murid sekte Tianming. Kemudian, ia menceritakan secara singkat situasi sekte Tianming. Melihat pihak lain tidak menyela, ia melanjutkan, kemudian, untuk menyelamatkan ayah saya mengetahui bahwa keluarga Nalan memiliki kayu jiwa ungu. Jadi saya pergi mengunjungi mereka dan akhirnya bertemu senior Nalan Hai. Ia memberi saya surat itu dan menyuruh saya datang ke sini untuk menemuinya. Dong Huan mengangguk pelan, raut wajahnya berubah serius. Ia tiba-tiba bertanya, sebelum dia memberimu kayu jiwa ungu, apakah dia berniat menjadikanmu muridnya? Han Jien terkejut. Ini jelas sebuah ujian. Jika ia menjawab salah, ia tidak hanya akan gagal menjadi murid Kaisar Xuanzong, tetapi ia juga bisa dibunuh. Han Jien berpikir sejenak dan berkata, Senior Nalan Hai tidak mengatakan akan menerimaku sebagai murid, tetapi ia memintaku untuk bergabung dengan klannya. Ia tidak yakin apakah ini benar atau salah. Jika memang ada hubungan di antara mereka, ia seharusnya tahu niat Nalan Hai. Jika memang begitu, lebih baik mengatakan yang sebenarnya. Jika ini adalah sinyal rahasia di antara mereka, ia hanya bisa menerima nasib buruknya. Han Jien berpikir bahwa Nalan Hai sepertinya bukan orang seperti itu. Ia tidak punya alasan untuk menggunakan orang lain untuk membunuhnya. Mendengar perkataan Han Jien, raut kekecewaan terpancar di mata Dong Huan. Lalu dia berkata, selain itu, apakah ada hal lain yang kau katakan? Tidak. Mata Han Jien berkedip, tidak dapat memahami apa yang ingin ditanyakan pihak lain. Dong Huan memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan berkata perlahan, pergilah. Katakan pada Nalan Hai bahwa aku tidak ingin menerima murid. Hati Han Jien menegang, wajahnya dipenuhi keraguan. Meskipun ia menduga pihak lain tidak akan menerimanya sebagai murid, ia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Mereka hanya mengajukan beberapa pertanyaan dan bahkan tidak repot-repot mencari tahu kebenarannya sebelum menolaknya. Melihat ekspresi pihak lain yang tidak ingin mendengar lebih banyak, Han Jien menggertakkan gigi dan berkata, Senior, meskipun kau tidak menerimaku sebagai murid, setidaknya kau harus membiarkanku mengerti alasannya, kan? Han Jien tidak ingin melepaskan kesempatan untuk bergabung dengan sekte Tangshuan untuk berkultivasi. Setidaknya ada 8.000, bahkan mungkin 10.000, kultivator seperti dirinya di benua itu. Alasan mengapa kultivator nakal sulit mencapai tahap pembentukan fondasi ada dua. Pertama, tanpa perlindungan sekte, mereka tidak memiliki jaminan keamanan dan dapat dibunuh oleh kultivator nakal lainnya kapan saja. Alasan lainnya adalah kurangnya teknik kultivasi. Banyak kultivator nakal membuang-buang waktu mereka mencari buku-buku rahasia dan ramuan, sehingga mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk berkultivasi. Dong Huan membuka matanya, kilatan dingin di matanya, dan berkata dengan dingin, aku memberimu 3 napas untuk pergi dari sini. Atau, bagaimana kalau aku tidak? Tatapan Han Jien pun berubah dingin, menatap lawannya tanpa rasa takut. Ia dengan cepat mengalirkan energi spiritualnya, bersiap untuk bertempur. Karena pihak lain telah mengatakannya seperti ini, Han Jien memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Meskipun ia hanya seorang kultivator pemurnian Qi, ia tidak menganggap serius para kultivator pembentukan fondasi. Jika ia mau, ia bisa membunuh mereka. Wajah Dong Huan menggelap. Ia tak menyangka Han Jien begitu berani. Ia menyapukan indera kedewaannya ke arah Han Jien, menyadari bahwa ia hanyalah seorang kultivator pemurnian Qi tingkat 5. Ia mencibir, kau sedang mencari mati. Seperti Master Hong Yun, ia hanya bisa melihat kemurnian energi spiritual Han Jien yang luar biasa. Tetapi ia tak bisa melihat pusaran energi spiritualnya yang beberapa kali lebih besar daripada kultivator biasa. Untuk melihat petunjuk ini, seseorang perlu mencapai tahap inti emas, dan itu pun, tidak semua kultivator inti emas bisa. Hanya mereka yang memiliki indera kedewaan yang sangat berbeda yang bisa melihat kemampuan Han Jien sekilas. Justru karena Dong Huan tidak menyadari kondisi internal Han Jien, ia tidak menganggapnya serius. Ia menganggap bualan Han Jien sebelumnya hanya sebagai bualan, dan ia tidak percaya Han Jien mampu bertahan dari pengejaran sekte Tianming. Adapun alasan ia tidak menerima Han Jien sebagai murid, itu karena ia belum mendapatkan informasi yang ingin didengarnya, dan kultivasinya belakangan ini tidak berjalan dengan baik. Ia tidak ingin meluangkan waktu untuk mengajar orang lain. Dong Huan menepuk tas penyimpanan di pinggangnya, dan cahaya putih menyala. Sepotong sutra merah seukuran telapak tangan muncul di hadapannya. Sutra itu penuh energi spiritual, jelas merupakan artefak sihir kelas atas. Dong Huan merapal mantra pada sutra itu, dan sutra itu bersinar terang dengan cahaya merah. Dengan desiran, sutra itu melesat langsung ke arah Han Jien dan tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Han Jien, yang tidak menyadari metode serangan sutra itu, mundur beberapa langkah hingga mencapai pintu masuk gua. Ia menepuk kantong penyimpanannya, dan sebuah artefak magis biasa terbang keluar, langsung menuju sutra itu. Tepat saat keduanya hendak bersentuhan,
sutra itu tiba-tiba runtuh di tengah, seperti orang yang melengkungkan punggungnya. Kemudian, sutra itu melesat lebih cepat, menyelimuti pedang terbang Han Jien dan memutuskan hubungan spiritual antara Han Jien dan pedang itu. Ini pertama kalinya Han Jien melihat artefak ajaib seperti itu, dan tatapannya berubah serius. Ia tidak terburu-buru menggunakan teknik jari kekuatan spiritualnya. Lagi pula, itu adalah mantra penyelamat hidupnya. Baru saja tiba di tempat yang asing, ia tidak tahu apa yang mungkin terjadi, dan ia tidak ingin orang lain mengetahui rahasianya kecuali benar-benar diperlukan. Melihat pedang terbang berbalut sutra itu mendekat dengan cepat, Han Jien menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya. Pedang hijau kecil itu tiba-tiba terbang, dan ia segera merapal mantra. Pedang kecil itu berdengung, berubah menjadi garis-garis bayangan hijau, langsung menuju Dong Huan. Kecepatan seseorang harus mencapai tingkat tertentu untuk menciptakan bayangan, dan hal yang sama berlaku untuk artefak magis. Pedang hijau kecil itu luar biasa cepat, tiba di depan Dong Huan dalam sekejap mata. Bahkan saat mengendalikannya, Han Jien tak kuasa menahan napas melihat kecepatannya. Ia merasa jika ia tidak hati-hati, pedang itu akan terbang keluar dari jangkauan indera ilahinya. Pada saat ini, pita sutra itu masih berjarak 3 zhang dari Han Jien. Tetapi Xiao Jian telah tiba di depan Dong Huan. Ekspresi Dong Huan berubah drastis. Ia tak pernah menyangka Han Jien memiliki artefak ajaib seperti itu. Ia tak sempat merapal mantra dan buru-buru berteriak, "Tunggu!" Han Jien tidak berhenti menyerang, matanya menyapu sutra yang berterbangan. Ekspresi Dong Huan berubah drastis. Ia buru-buru membuat segel tangan untuk menghentikan serangan pita sutra itu. Saat pita itu berhenti, pedang hijau kecil muncul di hadapannya. Keringat dingin membasahi dahinya. Seandainya ia sedikit lebih lambat, ia pasti sudah mati di tebasan pedang itu. Dong Huan tak habis pikir bagaimana lawannya, yang kultivasinya baru mencapai tingkat kelima pemurnian Qi, bisa mengendalikan artefak magis yang begitu mengerikan. Semakin kuat suatu artefak magis, semakin besar energi spiritual yang dibutuhkan untuk melepaskan kekuatan supernaturalnya. Meskipun kultivasi Dong Huan baru mencapai tahap pembentukan fondasi, penglihatannya luar biasa. Ia langsung menyadari bahwa pedang hijau kecil itu tercetak sebuah formasi, dan kekuatan supernatural di dalam formasi itu adalah kecepatannya. Selama bertahun-tahun berkultivasi, Dong Huan belum pernah melihat artefak magis dengan kecepatan yang begitu mengerikan. Jika Han Jien terus menyerang, ia yakin ia akan mati karena serangan pedang hijau itu. Han Jien tidak melanjutkan serangannya, tetapi ia juga tidak menyimpan senjata ajaibnya. Ia menatap Dong Huan dan berkata, kata demi kata, "Senior, apakah kau masih teguh pada keputusanmu?" Ia melakukan ini karena ia sudah mempertimbangkan bahwa Dong Huan akan membalasnya di masa depan. Namun, Han Jien tidak khawatir. Selama ia bisa berkultivasi di sekte Tangshuan, ia baik-baik saja. Jika Dong Huan benar-benar bertindak di masa depan, ia tidak akan keberatan membunuhnya. Wajah Dong Huan dipenuhi keraguan. Jika ia tidak menyetujui permintaan Han Jien, ia pasti akan mati diserang. Jika ia setuju, ia akan merasa kesal. Melihat ketidaksabaran di mata Han Jien, ia menggertakkan gigi dan berkata, "Baiklah, aku." Tepat saat ia hendak menyetujui, gelombang energi spiritual yang besar datang dari luar gua. Kemudian, formasi itu runtuh, dan sesosok ungu muncul dari udara tipis. Han Jien menegang, melangkah, dan dengan cepat menghindar ke samping. Ketika melihat orang yang datang, ia sedikit terkejut dan berkata, "Kau?" Orang yang datang tak lain adalah Meng Ruyan, yang baru saja kami temui. Ia masih memiliki raut wajah yang memikat, dan berkata sambil tersenyum, "Apa? Kau boleh ikut, tapi aku tidak bisa." Kultivasinya memang luar biasa, dan ia sangat mahir mendeteksi aura kultivator lain. Baru saja, ia menemukan tempat ini dengan mengandalkan jejak aura yang ditinggalkan Han Jien. Wajah Dong Huan menjadi gelap, dan dia segera menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, murid Dong Huan memberi salam kepada guru. Meng Ruyan bahkan tanpa melirik Dong Huan, dan berkata kepada Han Jien, "Kau benar-benar punya keahlian, berhasil membawa muridku sampai sejauh ini." Setelah itu, ia menjentikan pergelangan tangannya, dan artefak magis yang melayang di depan Dong Huan mendarat di tangannya. Ia mengamatinya sejenak, lalu bertanya pada Han Jien, "Dari mana kau mendapatkan artefak magis ini?" Mata Han Jien berbinar, dan dia berkata, "Saya membeli ini dari seorang kultivator." Meng Ruyan mengamati Han Jien dengan saksama, membuatnya mengerutkan kening sejenak sebelum berkata, "Senjata ajaibmu mengandung 3 formasi percepatan, membuatnya hampir sama bagusnya dengan harta ajaib biasa. Sepertinya kau cukup beruntung telah membeli harta seperti itu." Setelah itu, ia melemparkan pedang hijau kecil itu kepada Han Jien, menambahkan, pedang kecil ini bahkan melampaui senjata ajaib kelas atas. Bahkan mengandung jejak roh senjata, kemungkinan besar berasal dari upaya gagal seorang kultivator untuk menempa harta ajaib. Mengapa kau tidak mencoba memurnikannya? Mungkin kau bisa memurnikannya menjadi senjata ajaib kelahiran, atau bahkan harta ajaib sejati.
Han Jien tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang konsep alat sihir dan harta sihir. Ia hanya tahu bahwa kultivator di tahap pemurnian Qi dan pembentukan fondasi hanya dapat menggunakan alat sihir, sementara mereka yang berada di tahap inti emas ke atas dapat menggunakan harta sihir. Harta sihir dibagi lagi menjadi harta sihir kelahiran dan harta sihir biasa. Sehebat apapun seorang kultivator, mereka hanya dapat memiliki satu harta sihir kelahiran seumur hidup mereka. Harta sihir kelahiran perlu dimurnikan dengan esensi dan darah seseorang. Setelah dimurnikan, seseorang dapat mencapai harmoni sempurna antara pikiran dan tubuh. Seiring kultivator tumbuh lebih kuat dan terus memurnikan harta sihir, kekuatannya juga akan meningkat. Tentu saja, harta sihir kelahiran juga memiliki kekurangan jika rusak selama pertempuran, pemiliknya juga akan terluka. Han Jien hanya tahu sebatas itu. Tetapi Dong Huan, yang berdiri di sampingnya, tahu lebih banyak. Setelah mendengar kata-kata Meng Ruyan, wajahnya dipenuhi rasa iri. Artefak sihir, bahkan yang kelas atas sekalipun, bukanlah sesuatu yang istimewa di dunia kultivasi. Namun, jika itu adalah artefak sihir yang diciptakan ketika pembuatan harta karun sihir gagal, nilainya akan berbeda, terutama jika mengandung sedikit roh senjata, yang akan menggandakan nilainya. Karena artefak magis hanya memiliki spiritualitas, artefak tersebut tidak dapat dimurnikan. Lebih lanjut, harta magis memiliki roh, yang juga tidak dapat dimurnikan oleh para kultivator pemurnian Qi dan pembentukan fondasi. Oleh karena itu, produk setengah jadi ini, yang berada di antara artefak magis dan harta magis, menjadi harta yang tak ternilai bagi para kultivator di bawah tahap inti emas. Setelah berhasil dimurnikan, mereka setara dengan memiliki setengah harta magis. Mereka tidak hanya dapat melepaskan setengah kekuatan harta magis, tetapi juga dapat mengeluarkan kemampuan supernaturalnya mata yang terdapat di dalam formasi. Han Jien tidak tahu mengapa Meng Ruyan ingin menceritakan hal-hal ini kepadanya, tetapi dia menghargai pengingat baiknya dan berkata, "Terima kasih, senior." Meng Ruyan tersenyum tipis. Tawanya begitu memikat, mampu membuat tulang siapapun melunak. Han Jien tak menyukai godaan ini dan berulang kali mengerutkan kening. Dong Huan, yang berdiri di samping, tampak terbiasa. Ekspresinya tak berubah. Dengan lambaian tangannya, sutra itu kembali padanya, dan ia segera merapal mantra. Sutra itu pun tergulung, memperlihatkan pedang terbang Han Jien. Ia meraih pedang itu dan melemparkannya kepada Han Jien, sambil berkata, "Rekan Taois, mohon maafkan kekasaran saya sebelumnya." Dong Huan adalah wanita yang cerdas. Meskipun ia tidak tahu mengapa Meng Ruyan ada di sana, atau apakah ada hubungan antara keduanya, ia tahu bahwa tuannya sangat tertarik pada pemuda di hadapannya. Dong Huan memahami temperamen tuannya. Bagi mereka yang disukai tuannya, seseorang tidak hanya tidak boleh menyinggung mereka, tetapi juga harus sangat patuh. Tentu saja, ini bukan berarti ia telah melupakan serangan Han Jien sebelumnya, juga bukan berarti ia tidak akan membalas di masa depan. Ia menunggu ketertarikan tuannya pada Han Jien memudar sebelum ia bertindak. Han Jien menyimpan pedang terbangnya dan melemparkannya ke dalam tas penyimpanannya. Sedangkan pedang terbang hijaunya tetap menggantung di atasnya. Meng Ruyan berbalik dan melirik Dong Huan. Matanya penuh kekaguman. Kemudian ia menatap Su Han dan tersenyum tipis, berkata, "Singkirkan pedang terbangmu. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, ditambah pedang hijau, kau mungkin bisa bertarung beberapa ronde dengan seorang kultivator di tahap inti emas awal. Tetapi di hadapanku, kau tidak punya kekuatan untuk melawan." Alisnya berkerut, jelas tidak puas dengan sikap Han Jien saat ini. Han Jien tanpa membuang kata-kata dan segera menyimpan pedang hijau itu, lalu melemparkannya ke dalam tas penyimpanannya. Ia tahu Meng Ruyan benar. Seorang kultivator inti emas memang di luar kemampuannya untuk dikalahkan. Saat ia bertemu Chu Fei, jika lawannya tidak ceroboh, dan jika kucing naga cakar 9 tidak muncul di saat genting, ia pasti sudah mati di tangan Chu Fei. Melihat Han Jien dengan cekatan menyimpan artefak sihirnya, mata Meng Ruyan bergerak cepat ke sekeliling, dan dia bertanya, "Dong Huan, apakah dia hanya ingin menjadi muridmu?" Dong Huan tidak berani menyembunyikan kebenaran dari gurunya. Setelah menjelaskan semuanya, ia berkata, "Saya baru saja menolaknya. Tetapi melihat bahwa kultivasinya memang tidak lemah, saya berubah pikiran dan memutuskan untuk menerimanya." "Apa kau benar-benar yakin dengan latar belakangnya?" Jangan tertipu oleh kegemaran Meng Ruyan merayu orang lain. Dia sangat tegas dalam hal-hal krusial. Jantung Dong Huan berdebar kencang, dan ia buru-buru berkata, "Murid ini belum sempat bertanya dengan jelas, tolong hukum saya, guru." Sambil berbicara, ia hendak berlutut di tanah. Meng Ruyan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar pihak lain berdiri, lalu menatap Han Jien, dan berkata perlahan, "Kau bilang kau berasal dari sekte Tianming. Aku percaya itu. Mantra yang baru saja kau buat memang berasal dari sana." Saat mengatakan ini, suaranya tiba-tiba menjadi serius, dan ia berkata, "Namun, keluarga Nalan tidak pernah meminjamkan kayu pemelihara jiwa mereka kepada orang luar. Jika kau mengambil kayu ini, kau bisa menjadi murid sekte Tangshuan." Tanpa pikir panjang,
Han Jien menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, dan kayu pemelihara jiwa muncul di hadapannya. Ia meraihnya dan menatap semua orang dengan waspada. Indra ketuhanan Meng Ruyan menyapu hutan pemelihara jiwa, dan ia yakin memang ada 2 jiwa di dalamnya. Aura samar yang terpancar darinya menegaskan bahwa mereka memiliki hubungan darah dengan Han Jien. Saat itu, Meng Ruyan juga mengerti mengapa tekad Han Jien begitu kuat dan mengapa ia mampu menahan godaan yang berulang. Ternyata orang tuanya telah terbunuh, dan ia telah dikejar ke sini. Hatinya mungkin dipenuhi kebencian, tak menyisakan ruang untuk emosi lain. Namun, karena Meng Ruyan ingin merebut Han Jien dari adik perempuannya, ia pasti punya caranya sendiri. Dengan pengalaman bertahun-tahun, ia bisa dengan mudah menaklukkan Han Jien dengan beberapa trik. Sekalipun hati Han Jien sekeras batu, ia bisa melelehkan batu itu. Memikirkan hal ini, Meng Ruyan mengangguk kepada Han Jien, memberi syarat bahwa ia bisa menyimpan kayu jiwa ungu. Lalu berkata, "Kau pasti datang ke sini untuk mengolah sihir." Han Jien tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. Berkata, "Benar sekali, aku ingin menembus tahap pendirian fondasi sesegera mungkin." Mendengar ini, ekspresi Meng Ruyan tetap tidak berubah, tetapi minat di matanya semakin kuat. Dong Huan, yang berdiri di samping, mencibir dalam hati dan diam-diam mengejek, "Dilihat dari akar spiritualmu, mungkin bahkan tidak sampai 1 bintang. Sungguh keajaiban kau bisa berkultivasi hingga tingkat kelima pemurnian Qi. Kau pikir kau bisa berkultivasi hingga tahap pembentukan fondasi? Itu hanya angan-angan. Aku tak menyangka cita-citamu begitu tinggi." Meng Ruyan tersenyum tipis dan berkata kepada Han Jien, "Aku tak tahu apakah kau bisa mencapai tahap pendirian fondasi, tapi kau harus menyelesaikan masalah dalam tubuhmu terlebih dahulu." Han Jien mengerutkan kening. Dia belum memberitahu siapapun tentang rahasia di dalam tubuhnya. Apakah pihak lain sudah mengetahuinya? Sebelum Han Jien sempat bicara, Meng Ruyan berkata, "Ikutlah denganku. Setelah kau menyelesaikan masalah di tubuhmu, kembalilah ke sini untuk menemukan Dong Huan dan latih sihirmu." Dong Huan terkejut dan buru-buru bertanya, "Tuan, Anda ingin menerimanya?" Meng Ruyan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Menurutmu, aku mau menerima seorang kultivator tahap pemurnian Qi sebagai murid?" Ia tersenyum lembut, memancarkan pesona yang tak terlukiskan. Kemudian, dengan lambaian cakram giok, jubah kasanya berkibar ringan, dan kekuatan spiritual yang luar biasa dilepaskan, membawanya dan Han Jien keluar dari gua dan menghilang ke dunia. Melihat ke arah hilangnya mereka berdua, Dong Huan mengatur ulang formasi di sekitar guanya dan berkata dengan dingin, "Han Jien, pertemuan kita berikutnya akan menjadi awal kematianmu." Ia memang bukan tandingan Han Jien dalam pertarungan fisik, tetapi jika ia ingin memanfaatkan hubungan guru murid mereka untuk membunuhnya, ia punya 1000 cara untuk melakukannya. Setelah Han Jien tersapu keluar dari gua oleh energi spiritual, sebelum ia sempat melihat sekelilingnya dengan jelas, kilatan cahaya ungu muncul. Meng Ruyan, yang ragu-ragu setengah sang darinya, tiba-tiba muncul di hadapannya dan memeluknya. Merasakan aroma samar Meng Ruyan dan kelembutan tubuhnya di kulitnya, Han Jien merasakan sensasi geli di sekujur tubuhnya. Han Jien menggigit lidahnya, berusaha menenangkan diri, lalu berkata, "Senior, ini sepertinya ada yang tidak beres, ya?" Meng Ruyan tampak acuh tak acuh, dan berkata dengan tenang, "Ada apa dengan itu? Kita semua adalah kultivator, kita tidak boleh memiliki pikiran yang mengganggu." Kata-katanya setengah benar dan setengah salah, membuat Han Jien terdiam. Sebelum Han Jien sempat memikirkan alasan untuk membantahnya, Meng Ruyan menambahkan, "Kultivasimu terlalu lemah. Jika aku terus menggunakan kekuatan spiritual untuk membawamu, kecepatannya akan terlalu lambat." Saat ini, keduanya sudah terbang ke SMA. Jika Han Jien melihat ke bawah, ia pasti akan melihat bahwa lembah di bawah sana, yang dipenuhi tanaman obat, adalah lembah yang baru saja mereka kunjungi. Meng Ruyan berhenti sejenak saat dia terbang, lalu melemparkan jimat transmisi ke lembah sebelum berakselerasi dan menghilang ke udara. Di dalam gua, Xiao Yuyao tiba-tiba membuka matanya dan melambaikan tangannya untuk meraih jimat komunikasi terbang. Jimat itu mendarat di tangannya dan terbakar spontan. Suara Meng Ruyan perlahan terdengar, "Adik perempuan, karena kau tidak mau mengakuinya sebagai kekasihmu, maka kakak perempuan akan menikmatinya dulu." Haha. Suara Meng Ruyan bergema di dalam gua, cukup menggoda, bahkan membawa sedikit kesan angkuh. Xiao Yuyao tersenyum tenang, seolah dia tidak peduli, menutup matanya, dan mulai berkultivasi. Sesaat kemudian, Han Jien dibawa ke sebuah puncak gunung. Meskipun energi spiritual di sini lebih padat daripada puncak sebelumnya, perbedaannya tidak jauh berbeda. Gunung itu tidak besar, dan dengan tingkat kultivasi Han Jien, indera ketuhanannya dapat sepenuhnya menutupinya. Namun, sebuah formasi yang kuat terbentuk di sekitar gunung, dan begitu indera ketuhanannya menyentuhnya, formasi itu dihalau oleh kekuatan yang dahsyat. Wajah Han Jien menjadi gelap saat dia melihat Meng Ruyan di sampingnya. Meng Ruyan tersenyum lembut. Tanpa menyelesaikan kalimatnya, ia mengangkat pergelangan tangannya dan merapal mantra ke arah Shan Jien di depannya.
Ria air muncul di dinding gunung, memperlihatkan sebuah gua. Meng Ruyan melirik Han Jien dan berkata, "Ayo pergi." Setelah itu, ia perlahan berjalan masuk ke dalam gua. Han Jien melirik ke arah rumah gua itu, dan tanpa berpikir panjang, masuk ke dalam. Gua itu luar biasa besar, dengan lorongnya saja yang membentang ratusan kaki. Banyak gua luar dengan berbagai ukuran tersebar di seluruh gua, tetapi semuanya dilindungi oleh susunan, yang menutupi bagian dalamnya. Setelah berjalan beberapa saat, gua bagian dalam terlihat oleh Han Jien. Gua bagian dalam ini luar biasa besar, tidak jauh lebih kecil dari gua yang pernah dilihatnya di lembah berkabut. Melihat gua seperti itu, bahkan Han Jien, dengan ketenangannya yang luar biasa, tidak dapat menahan ekspresi terkejut. Berbeda dengan ruang kosong yang terlihat di lembah berkabut, tempat tinggal gua ini ternyata dilengkapi dengan berbagai macam barang, termasuk meja, kursi, dan bangku. Jika hanya itu, Han Jien pasti tidak akan terkejut. Intinya, kursi dan bangku ini tidak diukir dari batu, melainkan kayu. Kayu biasa mungkin tidak terlalu mengejutkan, tetapi energi spiritual yang samar namun kaya yang terpancar darinya menunjukkan bahwa kayu ini jelas merupakan harta karun yang langka. Melihat ekspresi Han Jien, Meng Ruyan tersenyum kecil dan berkata, "Bukankah tempat tinggal gua saya bagus? Hunian gua ini tidak hanya bagus, tapi juga sangat mewah. Penggarap biasa tidak akan bisa memiliki skala sebesar ini." Han Jien tetap diam, tetapi melirik kursi dan bangku beberapa kali lagi. Kayunya sepenuhnya putih, seperti batu giok putih, sebening kristal, memancarkan energi spiritual yang luar biasa besar yang berkumpul di udara, membuat energi spiritual di dalam gua menjadi sangat padat. Energi spiritualnya tidak hanya padat tetapi juga sangat murni. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan energi spiritual di dalam segel giok dao surgawi, efektivitasnya masih sekitar setengahnya. Melihat Han Jien tidak menjawab, Meng Ruyan tetap diam, melangkah maju sambil berkata, "Jangan remehkan kursi dan bangku ini. Aku sudah berusaha keras membuatnya, dan butuh 100 tahun untuk mendapatkannya." Saat mengatakannya, ia melihat kilatan keterkejutan di mata Han Jien. Lalu melanjutkan, "Kayu jenis ini sama dengan kayu pemelihara jiwa yang kau dapatkan. Ini salah satu dari 7 kayu ilahi." Han Jien tidak tahu ketujuh pohon dewa yang mana, tetapi fakta bahwa kayu itu memancarkan energi spiritual yang kaya berarti itu memang dapat dianggap sebagai pohon dewa. Meng Ruyan tidak melanjutkan topik, tetapi tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu menyadari masalah di dalam tubuhmu?" Mata Han Jien berbinar, tahu bahwa menyembunyikannya dari pihak lain tidak ada gunanya. Jadi dia langsung berkata, "Itu karena pusaran energi spiritual di tubuhku sedikit lebih besar daripada yang dimiliki kultivator biasa." Meng Ruyan tersenyum dan berkata, "Bukan hanya besar, tapi luar biasa besarnya." Dalam perjalanannya ke Tang Xuanmen, Han Jien membaca ulang buku kultivasi yang telah dibelinya sebelumnya, yang menggambarkan situasinya saat ini. Namun, solusinya cukup merepotkan. Ia perlu mencari seorang kultivator tingkat inti emas atau lebih tinggi untuk mengecilkan pusarannya secara paksa kembali ke ukuran normal agar ia dapat terus berkultivasi. Namun, hal ini akan meninggalkan beberapa efek samping, seperti membatasi kultivasinya hanya pada tingkat inti emas. Han Jien tidak mengikuti metode di atas. Lagi pula, kalaupun ia mau, ia mungkin tidak bisa mendapatkan bantuan dari seorang kultivator inti emas. "Apakah senior punya solusi?" Han Jien bertanya pada Meng Ruyan dengan suara berat. Senyum Meng Ruyan semakin lebar. Ia menatap Han Jien sejenak, lalu terkekeh dan berkata, "Aku bisa membantumu, tapi bagaimana kau akan berterima kasih padaku?" Sambil berbicara, ia melangkah anggun beberapa kali dan menghampiri Han Jien. Perlahan ia mengangkat lengannya, gaun kasanya berkibar, memancarkan pesona yang tak terlukiskan. Setelah mencium aroma lembut yang tercium ke arahnya, Han Jien mengerutkan kening dan berkata, "Senior, jika Anda bisa mengecilkan pusaran itu kembali ke ukuran normalnya dengan paksa menggunakan energi spiritual internal Anda, maka metode ini tidak diperlukan." Ia sudah menyadari bahwa Meng Ruyan tertarik padanya. Meskipun ia tidak tahu apa tujuannya, ia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengubah kondisi abnormal di dalam tubuhnya. Melihat Han Jien sama sekali tidak tergoda, Meng Ruyan berhenti menggunakan jurus rayuannya dan berkata dengan serius, "Sepertinya kau tahu banyak. Jangan khawatir. Cara ini tidak tahu terima kasih dan sulit. Aku tidak akan melakukannya." Han Jien menghela napas lega. Karena pihak lain benar-benar tidak punya pilihan, ia hanya bisa berbalik dan pergi. Ia tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Meng Ruyan sedikit berbalik, membelakangi Han Jien, dan berkata perlahan, "Kondisimu saat ini mungkin karena kau menyerap energi spiritual terlalu cepat dan tidak mampu memurnikannya dalam waktu singkat. Akibatnya, energi spiritual dan kekuatan spiritual dalam tubuhmu hidup berdampingan dan akhirnya menyatu, membentuk kondisimu saat ini. Jika kau terus berkultivasi, kau tidak hanya tidak akan bisa meningkatkan level kultivasimu, tetapi kau juga akan meledak dan mati." Han Jien sudah lama menyadari masalah ini. Akhir-akhir ini, meskipun kekuatan spiritualnya meningkat selama kultivasi,
Setiap peningkatannya menyebabkan rasa sakit yang hebat pada meridiannya. Meskipun ia tidak tahu alasannya, ia mengerti bahwa ia tidak bisa terus berkultivasi. Tujuan utamanya bergabung dengan sekte Tangshuan adalah untuk mengatasi pusaran kekuatan spiritual yang terus meluas. Tolong beri saya pencerahan, senior. Han Jien berkata dengan gembira. Hatinya dipenuhi rasa gembira. Meng Ruyan melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan panggil aku senior, aku jadi tidak nyaman. Karena kau murid sekte ini, panggil saja aku Grandmaster." Gelar dan senioritas dalam dunia kultivasi cukup sederhana. Selain kultivator tingkat rendah yang memanggil kultivator tingkat tinggi dengan sebutan senior, gelar dalam sebuah sekte juga bervariasi tergantung pada tingkatan kultivator. Kultivator tahap pemurnian Qi memanggil satu sama lain dengan sebutan kakak senior dan kakak junior. Kultivator tahap pembentukan fondasi memanggil satu sama lain dengan sebutan paman senior dan master senior. Kultivator tahap inti emas memanggil grandmaster. Kultivator tahap jiwa baru lahir memanggil leluhur. Dan kultivator tahap transformasi dewa yang legendaris memanggil leluhur pendiri. Lebih lanjut, pendiri sebuah sekte, terlepas dari tingkat kultivasinya, secara umum disebut bapak pendiri. Namun, ke-10 sekte besar di benua ini telah wafat, dan gelar ini hanya digunakan dalam upacara-upacara sekte. Grandmaster. Han Jien menjawab dengan hormat, mengikuti instruksi pihak lain. Meng Ruyan berbalik dan berkata, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah di tubuhmu, yaitu dengan menyebarkan energi internalmu. Dalam dunia kultivasi, tidak ada kultivator yang rela melepaskan kultivasinya kecuali benar-benar diperlukan. Setelah kultivasi seseorang hilang, pemulihannya, meskipun tidak memakan waktu lama, tetap membutuhkan waktu lebih dari setengah tahun. Misalnya, Han Jien membutuhkan waktu hampir 4 tahun untuk berkultivasi hingga tingkat kelima tahap pemurnian Qi. Jika ia melepaskan kultivasinya dan pulih ke tingkat itu, dibutuhkan setidaknya 2 tahun. Informasi tentang hilangnya energi internal terlintas di benak Han Jien, dan raut keraguan muncul di matanya. Melihat ekspresi Han Jien yang ragu-ragu, Meng Ruyan berkata, jika kau tidak ingin mati, lakukan saja apa yang kukatakan. Setelah menyebarkan kultivasimu, kau mungkin bisa kembali ke tingkat kultivasimu saat ini dalam beberapa tahun. Jika kau tidak menyebarkannya, kau tahu apa yang akan terjadi. Setelah mengatakan itu, ia menatapnya dengan saksama, ingin melihat bagaimana Han Jien akan memilih. Mendengar kata-kata Meng Ruyan, wajah Han Jien berkedut, lalu ia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku akan bubar. Meng Ruyan cukup terkejut karena Han Jien bisa membuat pilihan dalam waktu sesingkat itu. Ia berkata, menyebarkan kultivasimu adalah kebalikan dari berkultivasi. Jika kau berkultivasi dengan cara yang berlawanan, kau bisa menyebarkan kultivasimu. Sambil berbicara, ia dengan santai menunjuk ke suatu titik di depannya dan berkata, sebarkan kultivasimu di sini. Wajah Han Jien menjadi gelap, dan dia berkata, di sini? Melihat reaksi Han Jien, Meng Ruyan agak tidak senang dan berkata, bukankah di sini baik-baik saja? Baiklah. Han Jien mengeluarkan futon dari tas penyimpanannya, melemparkannya ke tanah, duduk di atasnya, dan memejamkan mata. Pikirannya berpacu dengan teknik kultivasi menelan udara melalui mulut tanpa suara. Menelan 3 kali dan menelan 2 kali, menelan 5 kali dan menelan 1 kali, menelan 7 kali dan menelan 1 kali. Metode penyebaran energinya justru sebaliknya menelan 2 kali dan menelan 3 kali, menelan 1 kali dan menelan 5 kali, menelan 1 kali dan menelan 7 kali. Memikirkan hal ini, Han Jien mulai mencobanya. Karena sudah terbiasa dengan metode kultivasi sebelumnya, ia hampir tersedak dan terbatuk-batuk begitu mencobanya. Persis seperti saat pertama kali mencoba kultivasi. Meng Ruyan, yang sedari tadi memperhatikan Han Jien dengan saksama, hendak berbicara ketika ia melihat Han Jien tersedak dan hampir menangis. Namun, ia melihat Han Jien kembali menyesuaikan diri dan terus menyalurkan energi batinnya. Melihat hal ini, Meng Ruyan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi Han Jien. Kegigihannya di usia semuda itu sungguh menakjubkan. Menyalurkan energi batin adalah proses yang sangat menyakitkan, namun ia tak gentar sedikit pun. Tentu saja, Meng Ruyan punya tujuan lain yang lebih penting memanggil Han Jien ke sini, selain ingin pamer di depan Xiao Yu Yao. Energi spiritual Han Jien sangat murni. Setelah kultivasinya tersebar, energi spiritual ini akan menguap ke udara, menjadi energi spiritual. Energi spiritual semacam ini paling mudah diserap, dan karena begitu murni, ia dapat menggunakannya untuk lebih memurnikan energi spiritualnya sendiri. Di saat yang sama, ia juga ingin melihat bagaimana Han Jien dapat mengolah energi spiritual semurni itu setelah kultivasinya tersebar. Di awal latihannya, Han Jien merasa sangat tidak nyaman. Namun, seiring ia mengulangi tarikan dan embusan napasnya, ia perlahan-lahan memahami polanya. Setiap kali ia menarik dan mengembuskan napas, aliran energi spiritual terhisap dari pusaran dan dihembuskan ke udara melalui mulutnya, berubah menjadi kabut spiritual. Kabut spiritual ini berputar-putar di sekelilingnya seperti kabut putih. Seiring kabut spiritual bertambah banyak,
Kabut tipis menyelimuti Han Jien, dan tubuhnya pun menjadi kabur dalam energi spiritual, menjadi samar dan tak jelas. Melihat ini, kilatan cahaya melintas di mata Meng Ruyan. Ia sudah lama tahu bahwa energi spiritual Han Jien berlimpah, tetapi ia tidak menyangka akan sekuat ini. Awalnya, ia hanya berniat menggunakan energi spiritual yang dihembuskan Han Jien untuk memurnikan energi spiritualnya sendiri. Tetapi kini ia berubah pikiran. Jika ia menyerap energi spiritual yang dihembuskan Han Jien, dipadukan dengan energi spiritual langit dan bumi, serta energi spiritual yang dipancarkan oleh kayu roh surgawi, ia dapat sepenuhnya menembus ke tahap inti emas dan mencapai tahap jiwa baru lahir. Tatapan Meng Ru terpaku pada Han Jien, dan ia terkikik, adik perempuan bodoh sekali. Dia tidak menyangka pria ini begitu berharga. Dengan pikiran, sebuah futon melayang ke sisi Han Jien, dan ia melangkah ke sana, duduk bersila di atasnya, dan memasuki kondisi meditasi. Ia baru saja menutup mata ketika tiba-tiba membukanya kembali. Kilatan kejutan melintas di matanya. Meng Ruyan berbalik, menatap Han Jien dalam energi spiritual yang pekat sejenak, lalu membelalakan matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Meng Ruyan tak percaya. Energi spiritual yang dilepaskan Han Jien setelah kultivasinya tersebar seolah ditarik oleh kekuatan misterius yang menyelimutinya. Sekuat apapun ia berusaha menyerapnya, ia tak mampu menyerapnya. Meng Ruyan tiba-tiba berdiri, mengeluarkan beberapa batu hitam dari tas penyimpanannya, dan, di bawah kendali indera ilahinya, menerbangkannya ke bawah di sekitar Han Jien. Batu-batu hitam, halus dan bulat seperti kerikil, membentuk susunan yang aneh setelah jatuh ke tanah. Meng Ruyan menyalurkan beberapa aliran energi spiritual ke dalam susunan tersebut, yang kemudian berkelebat dan mulai beroperasi sendiri. Setelah diamati lebih dekat, meskipun energi spiritual memasuki susunan tersebut, energi tersebut tetap berada di dalam beberapa batu hitam. Batu-batu tersebut membentuk ikatan yang erat, menciptakan susunan yang berfungsi abadi dan akan terus ada selama tidak ada yang mengganggunya. Setelah formasi diaktifkan, pusaran seukuran telapak tangan tercipta. Begitu pusaran itu muncul, pusaran itu dengan panik menyerap energi spiritual di sekitar Han Jien, mencoba menariknya ke dalam pusaran. Namun, begitu penyerapan dimulai, sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan oleh Meng Ruyan muncul. Sekuat apapun kekuatan yang dilepaskan pusaran itu, ia hanya dapat menyerap sedikit energi spiritual di sekitar Han Jien, seolah-olah tidak dapat ditarik ke dalam formasi sama sekali. Wajah Meng Ruyan menggelap, ia tak percaya Han Jien bisa sekuat itu. Tangannya bergerak cepat, membentuk segel tangan, menyalurkan aliran energi spiritual ke dalam formasi. Kemudian, kilatan cahaya muncul di dalam formasi, dan 3 pusaran lagi muncul, secara bersamaan menyerap energi spiritual dari 4 arah. Hasilnya sama. Bagaimanapun pusaran itu menyerap, mereka hanya mampu menyerap sedikit dan tidak dapat melanjutkan. Meng Ruyan segera mengubah segel tangannya, dan ketiga pusaran itu bergerak cepat, bergabung dengan pusaran lain untuk membentuk pusaran yang lebih besar. Metode ini memang sedikit mempercepat proses penyerapan, tetapi masih belum memuaskan. Dengan kecepatan ini, dibutuhkan setidaknya 1 tahun untuk menyerap semua energi spiritual di sekitar Han Jien. Perlu diingat, Han Jien hanya melenyapkan kultivasinya selama sehari, dan kurang dari 1% dari 5 pusaran di dalam tubuhnya telah lenyap. Jika semua energi spiritual yang dilepaskan setelah melenyapkan kultivasinya diserap, waktunya akan sangat lama. Mungkin Meng Ruyan bahkan tidak akan hidup untuk melihatnya mencapai keabadian. Mata Meng Ruyan berkedip. Setelah ragu sejenak, ia melanjutkan merapal segel tangan, menyalurkan energi spiritual ke dalam formasi. Ia tak percaya kultivasi Han Jien bisa menyainginya. Seiring ia terus merapal segel tangan, tingkat penyerapannya pun meningkat, dan di saat yang sama, energi spiritualnya terkuras dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setelah energi spiritualnya habis, Meng Ruyan mengeluarkan sebuah batu roh dari tas penyimpanannya dan dengan cepat menyerapnya. Dalam sekejap mata, batu roh itu berubah menjadi bubuk dan menghilang ke udara. Saat itu, energi spiritual Meng Ruyan telah pulih lebih dari setengahnya. Sebelum ia sempat mengeluarkan batu roh lain untuk mengisinya kembali, ia melihat pusaran yang telah menyerap energi dengan begitu cepat telah melambat lagi. Sialan! Meng Ruyan ingin sekali mencekik Han Jien. Ia sempat berpikir untuk menyerah, tetapi pikiran untuk tidak menggunakan energi spiritual yang begitu melimpah membuatnya enggan. Sambil menggertakkan gigi, ia mengeluarkan batu-batu spiritual dari tas penyimpanannya dan mulai melemparkannya ke dalam formasi. Seiring berjalannya waktu, Meng Ruyan menjadi semakin panik, seperti anak kecil yang keras kepala yang bertekad untuk menyerap semua energi spiritual di sekitar Han Jien sebelum ia berhenti. Energi spiritual yang diserap pusaran bergema di dalam formasi. Meng Ruyan telah merapal mantra terus-menerus selama sebulan dan sudah kelelahan. Jika ia tidak memiliki persediaan batu roh yang banyak, ia sungguh tidak akan mampu melanjutkan. Namun, ia tidak khawatir akan menipisnya batu roh. Semua energi spiritual yang dilepaskannya tersimpan di dalam formasi, menyatu dengan energi spiritual yang diserap pusaran untuk membentuk energi spiritual baru. Hanya dengan satu pikiran,
formasi tersebut akan aktif dan melepaskan energi spiritual untuk kultivasinya. Energi spiritual di sekitar Han Jien, meskipun padat, jauh lebih redup daripada sebelumnya. Meng Ruyan telah merapal mantra dengan panik selama sebulan terakhir, menghasilkan tingkat energi spiritual yang luar biasa tinggi di dalam formasi. Pusaran menyerap energi tersebut dengan kecepatan yang luar biasa. Hampir setiap kali Han Jien melepaskan energi spiritual, energi tersebut terserap ke dalam formasi. Sebulan kemudian, susunan itu, yang dipenuhi energi spiritual yang berlebihan, mulai bergetar hebat, hampir runtuh. Meng Ruyan segera mengeluarkan segenggam besar batu hitam dari tas penyimpanannya untuk memperluas susunan. Setelah menyelesaikan ini, Meng Ruyan mengamati pusaran yang berputar-putar di dalam susunan itu dengan saksama, lalu melirik Han Jien. 1 jam kemudian, menyadari bahwa putaran pusaran itu tidak melambat, ia menghela napas panjang dan berat, lalu duduk bersila di atas futon. Selama sebulan terakhir, Meng Ruyan terus-menerus melakukan hal yang sama, menyerap energi spiritual dan merapal mantra. Melakukan hal yang sama sesering itu akan terasa tak tertahankan, bahkan bagi seorang dewa, apalagi seorang kultivator inti emas. Akibatnya, indera spiritualnya menjadi sangat lelah, dan ia ingin beristirahat. Namun, setiap kali ia mencoba berhenti merapal mantra, pusaran itu akan melambat, memaksanya untuk terus melanjutkan. Saat Meng Ruyan memasuki kultivasinya, pusaran yang berputar cepat itu melambat, meskipun dengan kecepatan yang jauh lebih lambat dari sebelumnya, hingga hampir tak terlihat tanpa pengamatan yang cermat. Awalnya, energi spiritual yang dilepaskan Han Jien hampir tak cukup untuk diserap oleh pusaran tersebut. Namun, seiring perputaran pusaran semakin melambat, semakin banyak energi spiritual yang terkumpul di sekitar Han Jien. Karena tubuhnya dikelilingi oleh susunan tersebut, energi spiritual di sekitarnya tidak dapat menghilang, menjadi sangat padat. Awalnya, energi spiritual tersebut berubah dari putih pucat, kemudian menjadi putih bersih, dan akhirnya menjadi seperti awan, di mana sejumlah besar cairan spiritual mengembun. Cairan spiritual adalah harta karun langka di dunia kultivasi. Setiap tetesnya mengandung kekuatan spiritual yang luar biasa. Namun, sangat sulit untuk dibentuk. Hanya di tempat-tempat di mana kekuatan spiritual padat dan tidak dapat menghilang, setetes cairan spiritual baru dapat terbentuk setelah ribuan, bahkan puluhan ribu tahun kondensasi. Cairan spiritual tidak hanya meningkatkan level kultivasi tetapi juga secara instan memulihkan kekuatan spiritual tubuh. Menambahkan setetes cairan spiritual saat alkimia juga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan secara signifikan. Tak seorang pun di antara mereka yang tahu tentang perubahan di sekitar Han Jien. Karena yang satu masih memulihkan diri dari kelelahannya dan yang lainnya masih dalam proses menghabiskan energi internalnya. Seorang kultivator yang sedang dalam proses penyebaran kultivasi berbeda dengan seorang yang sedang berkultivasi. Saat berkultivasi, indera ketuhanannya masih dapat berlama-lama di sekitar mereka, memungkinkan mereka untuk merasakan lingkungan sekitar. Namun, saat penyebaran kultivasi, indera ketuhanannya sepenuhnya mati, dan mereka tidak dapat merasakan apapun. Bahkan jika seseorang membunuh mereka dengan pisau saat itu, mereka tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Waktu berlalu begitu cepat, dan mungkin indera spiritual Meng Ruyan sudah terlalu lelah. Kultivasi ini memakan waktu 2 bulan. 2 bulan kemudian, Meng Ruyan membuka matanya, menghirup udara segar dalam-dalam, lalu berdiri dan menatap Han Jien. Ketika ia melihat apa yang ada di sekitarnya, ia langsung membuka mulutnya lebar-lebar hingga muat sebutir telur. Sialan, kok aku lama banget sih? Meng Ruyan buru-buru melihat ke dalam formasi dan melihat pusarannya sudah berhenti berputar. Ia sangat marah sampai hampir muntah darah. Akhirnya ia mengerti apa yang sedang terjadi. Energi spiritual di sekitar Han Jien terlalu banyak, dan terlalu murni. Energi spiritual itu malah membentuk kabut spiritual yang hampir nyata di dunia kultivasi. Kalau itu cuma kabut spiritual, sih, nggak masalah. Intinya, ia melihat cairan spiritual di dalam kabut spiritual itu. Mata Meng Ruyan berbinar-binar, dipenuhi kegembiraan. Ia menelan ludah, berharap bisa memeluk Han Jien dan menciumnya saat itu juga untuk mengungkapkan perasaannya. Cairan spiritual. Mendapatkan setetes saja akan sangat meningkatkan kekuatan spiritualnya. Jika ia menyerap semua cairan spiritual di sekitar Han Jien, ia tidak bisa menjamin akan berhasil membentuk jiwa baru lahirnya. Tetapi ia tahu bahwa meskipun gagal, tingkat kultivasinya tidak akan turun. Membentuk jiwa baru lahir merupakan rintangan besar bagi para kultivator, dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Konon, berhasil sekali dari 100 percobaan dianggap baik. Setiap percobaan menghabiskan energi spiritual yang sangat besar, dan banyak kultivator menghabiskan seluruh hidup mereka terjebak di ambang batas ini. Pembentukan jiwa baru lahir yang berhasil mengarah pada kemajuan pesat dalam kultivasi. Bahkan jika tubuh fisiknya hancur, jiwa baru lahir dapat bertahan hidup secara mandiri dan menggunakan beberapa kemampuan supernatural untuk menghindari kejaran. Kegagalan membentuk jiwa baru lahir mengakibatkan 3 akibat cedera parah, penurunan level kultivasi, atau kematian. Ketiga hasil ini, selain sedikit keberuntungan,
bergantung pada jumlah energi spiritual dalam tubuh sebelum pembentukan jiwa baru lahir. Semakin banyak energi spiritual yang dimiliki seseorang, semakin kecil kemungkinan mereka kehilangan kultivasi bahkan jika gagal. Paling parah, mereka hanya akan mengalami cedera parah. Bagi kultivator yang mampu membentuk jiwa baru lahir, cedera parah tersebut tidaklah signifikan. Selama mereka menerima ramuan dan energi spiritual yang cukup, mereka dapat pulih dalam beberapa bulan hingga maksimal 3 tahun. Kultivator inti emas memiliki rentang hidup 1000 tahun, sehingga periode waktu ini dapat diabaikan bagi mereka. Xiao Yuyao gagal membentuk jiwa baru lahirnya dan pingsan. Jika Han Jien tidak tiba-tiba muncul dan memberinya energi spiritual, bahkan jika dia tidak mati, tingkat kultivasinya pasti sudah anjlok ke tahap jiwa baru lahir akhir. Jangan remehkan perbedaan antara tahap jiwa baru lahir akhir dan tahap jiwa baru lahir kesempurnaan agung. Perbedaan kultivasinya sangat besar. Seorang kultivator jiwa baru lahir kesempurnaan agung dapat dengan mudah membunuh beberapa ahli tahap jiwa baru lahir akhir. Tentu saja, ini tidak termasuk kultivator monster atau mereka yang memiliki harta sihir yang sangat kuat. Semakin Meng Ruyan memikirkannya, semakin bersemangat ia, air liurnya tak terkendali. Matanya berbinar, dan ia menatap Han Jien seolah-olah ia adalah santapan lezat. Tiba-tiba, ia melesat ke sisi Han Jien dan memasuki formasi. Begitu ia masuk, ia merasakan gelombang energi spiritual yang menyesakkan menerpanya. Emosinya bukan lagi sekadar kegembiraan, melainkan kegilaan. Bayangkan betapa padatnya energi spiritual di suatu tempat hingga menciptakan perasaan menyesakan. Sensasi menyesakan ini tidak hanya akan membuat seorang kultivator inti emas bersuka cita, tetapi bahkan seorang ahli tahap jiwa baru lahir pun akan kehilangan akal sehatnya dan sangat ingin memilikinya. Energi spiritual di sekitar Han Jien luar biasa padat, dengan tetesan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengambang di sekelilingnya. Meng Ruyan, yang terbenam dalam tetesan-tetesan ini, merasa sangat nyaman. Ia bahkan membayangkan bagaimana energi spiritual itu bisa lebih padat lagi. Idealnya, energi spiritual itu akan berubah menjadi mata air energi spiritual agar ia bisa mandi dengan menyegarkan diri. Tentu saja, ia tahu ini mustahil. Bahkan cairan spiritual pun sangat sulit terbentuk, jadi ia hanya menggambarkannya sebagai mata air yang terbentuk dari tetesan cairan spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Meng Ruyan begitu bersemangat dan kewalahan hingga ia melupakan banyak hal penting. Misalnya, sudah berapa lama kultivasi Han Jien menghilang? Bisakah ia menyerap semua cairan spiritual ini? Dan bisakah formasi yang ia buat menahan begitu banyak cairan spiritual dan energi? Tak ada jalan lain. Meng Ruyan belum pernah melihat cairan spiritual sebelumnya dan tak mampu mengendalikan emosinya. Saat ini, bahkan jika ia terbunuh, ia mungkin bersedia berendam di mata air spiritual yang menyegarkan. Di dalam tubuh Han Jien, 5 pusaran energi spiritual raksasa telah menyusup seukuran butiran beras, dan hampir menghilang. Merasakan situasi di dalam dantiannya, Han Jien berteriak pelan dan mengembuskan napas panjang. Aliran kabut putih menyembur deras dari mulutnya, seolah tak berujung dan terus-menerus. Seiring semakin banyaknya energi spiritual yang terpancar, area di sekitar Han Jien berubah menjadi lautan kabut, dengan tetesan cairan spiritual yang terbentuk dengan cepat. Namun, kecepatan pembentukannya jauh lebih lambat daripada kecepatan energi yang terpancar. Akhirnya, formasi di sekitarnya tidak mampu menahan kabut spiritual dalam jumlah besar dan mulai berguncang hebat, di ambang kehancuran. Meng Ruyan, yang sedang asyik berhayal, tiba-tiba tersadar dari lamunannya. Saat hendak mengeluarkan batu-batu susunan dari tas penyimpanannya untuk memperluas area susunan, Han Jien menghembuskan napas terakhir energi spiritualnya. Napas itu bagaikan sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Susunan itu tak mampu lagi menahannya dan runtuh dengan keras. Di saat runtuh, sejumlah besar energi spiritual dilepaskan, melesat keluar. Ah! Meng Ruyan berseru kaget saat dia tersapu oleh kekuatan yang sangat besar. Kasihan Han Jien, sebelum ia bisa pulih dari hilangnya seni bela dirinya, mengikuti jejak Meng Ruyan. Energi spiritual di dalam formasi bertabrakan dengan energi spiritual di sekitar Han Jien, menghasilkan gelombang energi yang luar biasa. Dampak energi ini mendorong keduanya menjauh sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Tak satu pun dari mereka terbangun setelah mendarat, mereka berdua pingsan. 1 jam kemudian, Meng Ruyan perlahan terbangun. Saat ia mencoba bangun, rasa sakit yang tajam menusuk pikirannya, memaksanya untuk kembali berkultivasi. Setengah jam berlalu. Meng Ruyan akhirnya terbangun dari kultivasinya. Begitu membuka mata, ia teringat cairan spiritual yang tadi. Melihat sekeliling, semua kursi dan bangku di sekitarnya terbalik di tanah. Energi spiritual di dalam gua itu luar biasa pekat, dan diselimuti kabut, tetapi tidak ada cairan spiritual. Kemana perginya cairan spiritual itu? Jantung Meng Ruyan menegang, lalu dia menyadari sesuatu dan menjadi marah. Cairan spiritual adalah produk yang terbentuk ketika kabut spiritual mengembun hingga tingkat tertentu. Jika tidak disimpan dalam wadah tertutup dan terpapar udara dalam waktu lama,
Cairan tersebut juga akan berubah menjadi energi spiritual dan menguap ke udara. Meng Ruyan sangat marah membayangkan cairan spiritual itu menguap, dan berharap bisa mencabik-cabik Han Jien. Dengan sekilas pandang, Meng Ruyan melihat Han Jien terbaring di sudut gua. Ia hendak menangkap dan menanyainya ketika ia membeku. Pakaian Han Jien telah menghilang, memperlihatkan bentuk tubuh berototnya, terutama bagian terpentingnya, yang menunjuk langsung ke Meng Ruyan. Meskipun Meng Ruyan gemar menggunakan seni menggoda untuk merayu orang, ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh pria dewasa, dan wajah cantiknya langsung memerah. Tepat pada saat itu, adegan yang lebih dramatis pun terjadi. Tangan Han Jien bergerak, perlahan mendorong dirinya ke atas. Ia menggertakkan gigi dan berdiri, lalu membuka matanya. Begitu membuka mata, ia menatap Meng Ruyan. Ketika melihat Meng Ruyan, ia tertegun, terdiam sesaat. Kemudian, Han Jien menyadari sesuatu dan buru-buru melihat dirinya sendiri, menyadari bahwa ia telanjang. Ia segera mengeluarkan pakaian dari tas penyimpanannya dan mengenakannya. Meng Ruyan tertegun ketika Han Jien terbangun. Melihat tindakannya, ia menunduk, tersentak, dan buru-buru berbalik. Ia akhirnya mengerti mengapa Han Jien menatapnya seperti itu. Ia juga telanjang. Ia mengambil beberapa pakaian dari tas penyimpanannya dan menyelimuti tubuhnya, sambil berseru dengan marah, "Sialan, bagaimana ini bisa terjadi?" Setelah berpakaian, Meng Ruyan berbalik, matanya hampir menyemburkan api saat menatap Han Jien, dan dengan marah bertanya, "Apa yang barusan kamu lihat?" Han Jien membelakangi Meng Ruyan, tak berani menoleh dan berbisik, "Grandmaster, saya tidak melihat apa-apa." Bagaimana mungkin ia menjawab? Pihak lain adalah seorang kultivator inti emas yang tak sengaja melihat tubuhnya. Dilihat dari ekspresi Meng Ruyan tadi, pasti ini pertama kalinya seseorang melihatnya seperti ini. Kalau tidak, ia tak akan semarah ini. Sekalipun ini bukan pertama kalinya seorang pria melihatnya, seorang wanita normal mungkin akan langsung marah. Meng Ruyan melintas di depan Han Jien, mencengkram kerahnya, dan meraung, "Katakan padaku, apa yang barusan kau lihat?" "Aku benar-benar tidak melihat apa-apa." Han Jien merasakan rasa pahit di mulutnya. Ia baru saja selesai menyebarkan energinya dan tidak memiliki kekuatan spiritual tersisa di tubuhnya. Ia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tangan Meng Ruyan gemetar saat menggenggam tangan Han Jien. Ia benar-benar ingin membunuhnya. Tetapi kemudian ia berpikir, semuanya sudah sampai pada titik ini, dan jika ia membunuhnya, adik perempuannya pasti akan menertawakannya. Meng Ruyan bergumul dalam hati, ragu apakah akan membunuhnya atau tidak. Pada akhirnya, semangat kompetitifnya mengalahkan keegoisannya, dan ia membanting Han Jien ke tanah, sambil berkata dengan marah, "Selama kau patuh mendengarkanku, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Kau dengar?" Han Jien tidak mengerti arti di balik kata-kata orang lain, dan pandangan keraguan muncul di matanya. Melihat Han Jien menatapnya, Meng Ruyan merasa seolah bisa melihat menembusnya. Kemarahan yang baru saja ia tahan kembali berkobar, dan ia berkata dengan kesal, "Apa yang kau lihat? Kalau kau melihatku lagi, aku akan membunuhmu sekarang juga." Ia memelototi Han Jien, lalu berbalik dan pergi ke futon di sebelahnya untuk bermeditasi dengan bersila. Energi spiritual di dalam gua itu begitu kaya sehingga sayang sekali jika tidak diserap. Han Jien tersenyum kecut, duduk bersila di tanah, dan mulai berkultivasi. Setelah kultivasinya menghilang, Han Jien tidak memiliki energi spiritual yang tersisa di tubuhnya. Mengikuti metode kultivasi sebelumnya, ia mulai menghirup dan mengembuskan energi spiritual di sekitarnya. Energi spiritual di udara sangat padat, dan seiring napas Han Jien, energi spiritual tersebut dengan cepat memasuki tubuhnya. Setelah energi spiritual tersebut menyelesaikan satu siklus penuh di meridiannya, energi tersebut berubah menjadi energi spiritual murni dan tersimpan di dantiannya. Hanya dalam waktu setengah hari, pusaran pertama terbentuk di dalam tubuh Han Jien. Pusaran ini tidak hanya kecil dan redup, tetapi juga sangat tidak stabil, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Seiring meningkatnya kecepatan napas Han Jien, pusaran seukuran ibu jari itu menjadi semakin padat dan besar, hingga mencapai ukuran kepalan tangan anak-anak, dan pada saat itulah laju peningkatannya berhenti. Kemudian, pusaran kedua muncul. Setelah mendapatkan pengalaman dari latihan kultivasi sebelumnya, kecepatan napas Han Jien menjadi luar biasa cepat. Hampir setiap tarikan napas, energi spiritualnya meningkat. Kecepatan ini adalah sesuatu yang tak pernah diantisipasi Han Jien, dan ia sangat gembira. Jika ia terus berlatih dengan kecepatan ini, ia mungkin bisa memulihkan semua tingkat kultivasinya dalam waktu 1 bulan. Sebulan kemudian, Meng Ruyan membuka matanya dan melihat Han Jien sedang berkultivasi. Ia mengamatinya dengan indera kedewaannya, dan ketika ia melihat kondisi tubuhnya, matanya terbelalak tak percaya. Sebulan yang lalu, Han Jien sama sekali tidak memiliki energi spiritual. Hanya dalam 1 bulan, ia telah pulih ke tingkat kelima tahap pemurnian Qi. Bukankah itu terlalu cepat? Biasanya, setelah seorang kultivator kehilangan kultivasinya, dibutuhkan waktu beberapa tahun,
bahkan puluhan tahun, untuk pulih. Semakin tinggi level kultivasinya, semakin lambat pemulihannya. Meskipun Han Jien baru mencapai level kelima dari tahap pemurnian Qi, meskipun ia mengonsumsi banyak pil untuk berkultivasi dengan cepat, ia tetap membutuhkan waktu lebih dari setahun. Mengapa kecepatannya begitu cepat? Meng Ruyan sudah tidak berminat untuk berkultivasi lagi. Ia dengan cermat merasakan tubuh Han Jien dengan indera ilahinya, dan setelah mengamati sejenak, ia mengerti apa yang sedang terjadi. Pertama, kecepatan napas Han Jien sangat cepat. Kedua, energi spiritual di sekitarnya sangat padat. Setelah menyerapnya, ia hanya perlu mengedarkannya untuk membentuk energi spiritual murni. Ketiga, dan inilah yang paling membingungkan Meng Ruyan, energi spiritual ini seolah dikendalikan oleh Han Jien, melonjak liar ke arahnya, sehingga setiap kali Han Jien menyerapnya, sejumlah besar energi spiritual memasuki tubuhnya. Meng Ruyan sangat frustrasi. Mereka berdua berkultivasi di gua yang sama, jadi mengapa energi spiritual yang diserapnya tidak sampai padanya, melainkan masuk ke dalam dirinya? Mungkinkah Han Jien memiliki semacam harta karun? Memikirkan hal ini, Meng Ruyan melesat ke sisi Han Jien dan memeriksanya dengan saksama, tetapi tidak menemukan apapun. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah seseorang yang bahkan tanpa akar spiritual bintang satu pun disukai oleh energi spiritual? Memikirkan hal ini, Meng Ruyan tertawa merendahkan diri. Bahkan dia tidak mempercayai penjelasan ini. Han Jien tiba-tiba membuka matanya yang tertutup dan melihat Meng Ruyan di sampingnya. Tetapi ia tidak terkejut. Selama kultivasinya, ia sudah merasakan Meng Ruyan memeriksa tubuhnya dengan indera ilahinya. Pada saat ini, kultivasinya telah pulih ke tingkat kelima tahap pemurnian Qi. Meskipun energi spiritual di dalam tubuhnya tidak seluas sebelumnya, energi itu lebih padat, terutama pusaran di dalam tubuhnya, yang telah menjadi semi material. Grandmaster, Han Jien berdiri, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, kultivasi murid ini telah pulih, dan aku ingin pergi ke tempat master untuk berlatih sihir. Meskipun energi spiritual di sini melimpah, sangat tidak nyaman untuk berkultivasi. Bayangkan, saat berkultivasi, ada indera ilahi yang terus-menerus mengamati tubuhmu, memeriksa kondisi internalmu bagaimana mungkin kau merasa nyaman. Selain itu, Han Jien ingin pergi karena alasan lain segel giok surgawi. Meskipun Meng Ruyan belum menemukan rahasianya, apa yang akan terjadi nanti? Mendengar Han Jien ingin pergi, Meng Ruyan mengangkat alisnya dan berkata, kau ingin pergi? Han Jien mengangguk, melirik energi spiritual di sekitarnya, dan berkata, Grandmaster, Anda pasti memperhatikan bahwa sebagian besar energi spiritual di sekitar kita adalah energi yang saya tinggalkan di udara setelah saya menyebarkan energi saya. Energi itu secara alami cocok dengan saya, dan akan masuk ke tubuh saya dengan sendirinya saat saya menarik dan mengembuskan napas. Jika saya terus berkultivasi di sini, saya akan menyerap energi spiritual itu satu persatu. Mendengar ini, Meng Ruyan menatap Han Jien dengan sangat terkejut, tatapannya seolah mencoba menembusnya. Setelah beberapa lama, melihat ekspresi Han Jien yang tetap tidak berubah, ia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, kau boleh pergi sekarang. Kau sudah lama di sini, jadi energi spiritual ini milikku. Anggap saja ini balasan karena telah membimbingmu dalam penyebaran kultivasimu. Setelah itu, ia mengibaskan lengan bajunya, dan gelombang energi spiritual menyapu tubuh Han Jien keluar dari gua. Begitu Han Jien terbang keluar dari gua dalam, energi spiritual di dalamnya tiba-tiba aktif, mengejarnya dengan cepat seolah ingin pergi bersamanya. Energi spiritual yang terbang menjauh bukan hanya energi spiritual yang dilepaskan Han Jien saat ia menyebarkan kekuatannya. Bahkan energi spiritual yang dilepaskan Meng Ruyan dari formasi juga ikut terbang. Ekspresi Meng Ruyan berubah drastis. Dengan sebuah pikiran, ia menghentikan Han Jien di depan pintu masuk gua bagian dalam. Selama bertahun-tahun berkultivasi, ia belum pernah menyaksikan hal seperti ini. Energi spiritualnya ternyata telah mengembangkan kesadaran dan ingin mengikuti orang lain. Han Jien mendarat dan agak bingung ketika melihat energi spiritual yang mendekat dengan cepat. Ia juga bingung dengan situasi saat ini. Mungkinkah energi spiritual setelah menghilang kekuatannya benar-benar memiliki kesadaran? Sebelumnya, ia hanya berpikir bahwa energi spiritual ini memiliki afinitas untuknya, tetapi ia tidak menyangka bahwa itu tidak benar, melainkan bahwa energi spiritual itu benar-benar memiliki kesadaran. Kau tidak bisa pergi, kata Meng Ruyan dengan ekspresi muram dan nada yang tak terbantahkan. Han Jien tak berdaya. Apakah ia benar-benar harus terus berkultivasi di sini? Jika bukan karena banyak rahasia yang ia bawa, ia bisa berkultivasi di sini selama 100 tahun tanpa masalah. Kuncinya adalah, bagaimana jika Meng Ruyan menemukan segel giok dao surgawi? Bahkan jika ia tidak menemukannya, bagaimana jika ia menyerap semua energi spiritual di sini? Jika ia benar-benar menyerap semua energi spiritual yang awalnya miliknya, Meng Ruyan mungkin akan sangat marah hingga ia akan membuatnya kehilangan kultivasinya lagi. Agar dapat meninggalkan tempat ini secepat mungkin, Han Jien melirik energi spiritual yang mengikutinya dan berkata, Grandmaster, jika saya dapat membuat energi spiritual ini bertahan, apakah Anda akan membiarkan saya pergi?
Han Jien melangkah maju, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara hikmat, "Teman-teman energi spiritual, aku tidak tahu apakah kalian bisa memahamiku, tapi kuharap kalian tidak ikut denganku." Begitu ia selesai berbicara, energi spiritual terus berputar di hadapan Han Jien, tanpa tanda-tanda akan pergi. Han Jien mundur selangkah, dan energi spiritual itu dengan cepat melesat ke arahnya. Meng Ruyan tersenyum dingin. Dia tidak percaya Han Jien bisa mengendalikan energi spiritual. Kata-katanya tidak berpengaruh, dan Han Jien tampak agak malu. Ia hanya berhenti bicara, dan malah melepaskan indera keilahiannya ke dalam energi spiritual, mengirimkan pesan jangan ikut denganku. Tidak mudah bagi Grandmaster kita untuk berkultivasi. Jika kau benar-benar peduli padaku, pergilah dan bantu Grandmaster kita berkultivasi. Setelah mengirim pesan itu, Han Jien tidak terlalu memikirkannya. Ia berpikir akan lebih baik jika energi spiritual mematuhinya. Jika tidak, ia harus tetap tinggal. Energi spiritual terus melayang di sekelilingnya. Han Jien tersenyum kecut. Bagaimana mungkin energi spiritual memahaminya? Tepat saat ia hendak menyerah, energi spiritual itu bergerak, dengan cepat terbang menuju sisi Meng Ruyan. Han Jien sangat gembira dan diam-diam bersemangat, berpikir, mereka benar-benar mengerti apa yang kukatakan. Mata Meng Ruyan melebar, dan ia melangkah mundur, energi spiritual dengan cepat mengikutinya. Ia menatap Han Jien, raut terkejut terpancar di matanya, dan berkata, "Kau benar-benar bisa mengendalikan energi spiritual?" Han Jien berkata, "Aku juga tidak tahu." Meng Ruyan berpikir sejenak dan berkata, "Keluarlah dan bawalah semua energi spiritual di seluruh pegunungan ini ke sini, seperti sebelumnya." Ekspresi Han Jien agak muram. Ia berkata, "Grandmaster, saya bahkan tidak tahu mengapa energi spiritual ini mengikuti saya. Jadi bagaimana saya bisa mengendalikan energi spiritual di pegunungan?" Meng Ruyan memikirkannya dan menyadari bahwa hanya jika energi spiritual secara aktif mengikuti Han Jien, ia dapat mengendalikannya. Maka ia berkata, "Pergilah dan lihat apakah energi spiritual akan berkumpul di sekitarmu." Han Jien tidak pergi, tetapi malah bertanya, "Bagaimana jika mereka tidak datang?" Meng Ruyan berkata, "Jika kamu tidak datang, pergilah ke tempat Dong Huan." Han Jien mengangguk dan meninggalkan gua. Sesaat kemudian, ia tiba di luar dan duduk bersila di tanah, memasuki masa kultivasi. Meskipun energi spiritual di luar gua tidak lemah, energi itu jauh lebih rendah daripada di dalam. Han Jien berkultivasi cukup lama tetapi hanya menyerap sedikit. Karena itu, ia duduk di sana selama 3 hari, tetapi energi spiritual di sekitarnya tidak datang kepadanya. Maka ia berdiri dan berkata ke arah gua, "Grandmaster, Anda juga telah melihatnya, energi itu tidak akan datang kepada saya." Di dalam gua, mata Meng Ruyan berkedip-kedip, lalu dia berkata, "Kamu harus pergi." Mendengar ini, Han Jien sangat gembira, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Ia menangkupkan kedua tangannya, memberi hormat ke arah gua, lalu berbalik untuk pergi. Formasi di dalam pegunungan terbuka dengan sendirinya. Setelah Han Jien pergi, ia memanggil pedang terbangnya, menentukan arah, dan dengan cepat terbang menuju puncak Tangshuan, puncak utama sekte Tangshuan. Setibanya di puncak, Han Jien ragu sejenak, akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat Dong Huan terlebih dahulu. Lagi pula, Dong Huan hanya setuju untuk menerimanya sebagai murid. Ia belum memiliki token giok identitas sekte Tangshuan. Saat itu, Dong Huan sedang berkultivasi ketika sebuah jimat transmisi tiba-tiba terbang. Ia melambaikan tangannya, dan jimat itu pun terbang, membawa suara Han Jien, "Guru, muridmu, Han Jien, ingin bertemu." Tatapan ragu melintas di mata Dong Huan. Dengan lambaian tangannya, formasi gua itu terbuka dengan sendirinya. Ketika ia melihat Han Jien mendekat, ia melepaskan indera ilahinya dan mendarat di Han Jien. Melihat bahwa kultivasinya masih di tingkat kelima pemurnian Qi, matanya dipenuhi keraguan. Han Jien menghampiri Dong Huan, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Guru, bolehkah saya bertanya di mana saya bisa mendapatkan kembali token giok identitas, pakaian sekte, dan barang-barang saya yang lain?" Dong Huan menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya, dan sebuah saku melayang keluar. Ia melemparkannya ke Han Jien dan berkata, "Ini, ambil ini. Kamu bisa mengambil satu dari barang-barang lain-lain setiap bulan." Han Jien mengambil tas penyimpanan, mengucapkan selamat tinggal, dan berbalik untuk pergi. Dong Huan menatap punggung Han Jien, sekilas niat membunuh melintas di matanya sebelum dia kembali normal. Merasakan aura pembunuh yang terpancar dari Dong Huan, mata Han Jien berubah dingin. Keluar dari gua, Han Jien membuka tas penyimpanan barunya, mengeluarkan selembar giok, dan memeriksanya dengan saksama. Lembar giok itu berisi metode dan aturan kultivasi sekte Tangshuan, serta area kultivasi untuk murid tahap pemurnian Qi. Berbeda dengan sekte Tianming, area kultivasi sekte Tangshuan tidak ditentukan berdasarkan tingkat kultivasi. Di sini, seseorang dapat dengan bebas membuat gua, asalkan masih berada di dalam wilayah sekte Tangshuan.
Han Jien melirik sekilas peta Kaisar Xuanzong dari Tang, dan dengan sekejap, ia meninggalkan puncak utama. Alasan Han Jien pergi bukanlah karena ia tidak bisa membuat gua tempat tinggal di puncak utama, melainkan karena berkultivasi di sana terlalu tidak aman. Bagaimana jika orang lain mengetahui rahasianya? Ia terbang 100 mil sebelum memilih tempat yang kaya energi spiritual untuk mendarat. Ini adalah gunung yang sangat kecil, jauh lebih kecil daripada tempat Meng Ruyan berkultivasi. Gunung itu tertutup pepohonan, gulma, dan tanaman merambat, hamparan hijau yang rimbun. Sekilas, gunung itu membentuk lautan hijau. Indra ketuhanan Han Jien menyapu seluruh gunung, memastikan bahwa sudah lama tak seorang pun berada di sini. Ia kemudian mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya dan mengukir sebuah gua di tengah gunung. Setelah menyelesaikan hunian gua, Han Jien menyusun susunan sederhana dan masuk untuk membuat gua bagian dalam. Setelah gua bagian dalam selesai, Han Jien menghela napas lega, mengeluarkan futon dari tas penyimpanannya, dan duduk bersila di dalamnya. Ia kemudian mengeluarkan buku tentang formasi susunan dan mulai mempelajarinya dengan saksama. Buku itu berisi banyak formasi susunan. Han Jien hampir tidak bisa menyusun beberapa formasi pertama, tetapi formasi-formasi selanjutnya sangat rumit, tidak hanya membutuhkan energi spiritual yang sangat besar tetapi juga batu susunan dan bendera susunan. Belum lagi bendera susunan, yang membutuhkan material yang tak terhitung jumlahnya untuk dibuat, bahkan batu susunan pun sangat sulit diperoleh. Karena tidak memiliki benda-benda ini, Han Jien tidak melanjutkan mengamatinya. Sebaliknya, ia mempelajari beberapa formasi susunan dengan serius, terutama susunan ilusi, yang ia pelajari dengan saksama. Membuat susunan ilusi tidaklah sulit. Cukup gunakan beberapa batu, letakkan di sekitar susunan sesuai lintasannya, lalu masukkan sedikit energi spiritual ke dalam susunan, dan susunan akan terbentuk. Namun, karena susunan tersebut tidak memiliki batu susunan atau sarana penyimpanan energi spiritual lainnya, susunan tersebut tidak dapat menciptakan siklus yang berkelanjutan. Sesekali, semburan energi spiritual harus disuntikan ke dalam susunan untuk mempertahankan fungsinya. Setelah berpikir sejenak, Han Jien memutuskan untuk menunda perolehan batu arai dan fokus pada peningkatan kultivasinya. Karena setiap suntikan energi spiritual ke dalam arai akan bertahan selama sebulan. Paling buruk ia hanya bisa bangun sebulan sekali. Setelah membulatkan tekad, Han Jien mengeluarkan segel giok dao surgawi dari tas penyimpanannya dan mulai berkultivasi. Waktu berlalu cepat saat Anda bercocok tanam. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama 10 tahun terakhir, Han Jien tak pernah meninggalkan guanya. Selain bangun sebulan sekali untuk mengisi kembali energi spiritual di dalam formasi, ia menghabiskan sisa waktunya untuk berkultivasi. Setelah 10 tahun berkultivasi, tingkat kultivasi Han Jien meningkat pesat, menembus dari tingkat ke-5 pemurnian Qi ke tingkat ke-8 dalam sekejap. 5 tahun pertama berjalan lambat, hanya dengan sedikit peningkatan energi spiritual setiap harinya. Terutama setelah mencapai puncak tingkat ke-5 pemurnian Qi, seolah-olah ada energi tak kasat mata yang membatasinya. Energi spiritual yang ia hirup menghilang dengan sendirinya setelah bersirkulasi di tubuhnya selama satu siklus, tak dapat disimpan di dantiannya. Setelah mencapai tingkat ke-5 pemurnian Qi, seseorang harus memutuskan ikatan duniawi. Bagi yang lain, memutuskan ikatan ini mungkin mudah, tetapi bagi Han Jien, itu hampir mustahil. Orang tuanya telah meninggal, dan ia memendam kebencian yang mendalam. Bagaimana mungkin ia bisa memutuskan ikatan ini? Ia bukan hanya tidak bisa memutuskannya, tetapi ia juga akan membiarkan ikatan ini tetap ada selamanya di dalam hatinya. Kesadarannya di depan aula Tianming bertahun-tahun yang lalu membuatnya mengerti bahwa menembus tingkat ke-5 pemurnian Qi tidak selalu berarti memutuskan hubungan duniawi, meskipun ia belum sepenuhnya memahaminya saat itu. Setelah mengalami begitu banyak hal, ia perlahan-lahan memperoleh wawasan, terutama dalam beberapa tahun terakhir ini ketika kultivasinya tidak dapat ditingkatkan. Ia memaksakan diri untuk berkultivasi sambil mencoba memahami alasan di balik semua itu. Akhirnya, Han Jien memahami arti ikatan duniawi, dan apa sebenarnya ikatan itu. Para praktisi di dunia kultivasi selalu percaya bahwa ikatan duniawi hanyalah penyebab dan kondisi alam fana, yang mereka anggap sebagai dunia fana. Namun, ini salah. Alam fana bukanlah tempat yang terbatas, melainkan tempat di mana segala sesuatu hidup. Baik semut kecil maupun praktisi yang kuat, mereka semua adalah bagian dari alam fana. Lahir darinya, mati di sana, dan akhirnya berubah menjadi debu, lenyap menjadi ketiadaan. Ikatan karma dunia fana tidak dapat diputuskan, karena semua makhluk hidup berada di sana. Apa yang disebut para praktisi sebagai pemutusan ikatan hanyalah pemisahan paksa dunia fana dari dunia kultivasi. Hasil dari pemisahan paksa ini bukanlah pemutusan ikatan karma, melainkan penghapusan pikiran-pikiran yang mengganggu, yang memungkinkan seseorang untuk fokus sepenuhnya pada kultivasi. Karena tujuan akhir adalah inti dari kultivasi. Selama inti tersebut teguh, seseorang masih dapat menembus ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi bahkan tanpa mengikuti metode-metode yang dijelaskan di atas. Setelah mengambil keputusan, Han Jien melanjutkan kultivasinya.
Dan Tiannya, yang sebelumnya stagnan pada tingkat tertentu, akhirnya mulai menghasilkan jejak energi spiritual setelah latihan jangka panjang. Jejak energi spiritual ini, bagaikan percikan api yang menyulut api padang rumput, menyebar dengan cepat, dan kecepatan kultivasinya meningkat pesat, akhirnya kembali ke kecepatan semula. Pusaran energi spiritual di dalam tubuhnya meningkat drastis seiring waktu, tumbuh secara signifikan setiap tahun, akhirnya meningkat dari 5 menjadi 8. Pada hari ini, Han Yanbin membuka matanya, merapal mantra pada formasi, dan bergumam, dunia kultivasi selalu tentang menentang langit. Mengapa kita harus mengikuti kehendak langit dan bumi serta menyegel pikiran batin kita? Karena kita sudah pernah menentangnya sekali. Mengapa kita tidak bisa terus menentangnya? Selama 5 tahun terakhir, terutama 2 tahun pertama, ia memaksakan diri untuk berkultivasi setiap hari. Bahkan tanpa meningkatkan kekuatan spiritualnya, ia tetap harus menyerap dan mengembuskan energi spiritual sesuai dengan teknik kultivasinya. Kultivasi semacam ini, yang kebanyakan orang tidak tahan, tetap dijalani Han Jien. Tekadnya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan tekad yang terus ditempa dan pikirannya yang terus berubah, ia akhirnya memiliki ide ekstrim menentang langit dan berkultivasi. Orang tuanya telah meninggal, dan di mata orang lain, mereka takkan pernah bisa dihidupkan kembali. Namun, Han Jien tidak melihatnya seperti itu. Ia bertekad untuk menantang langit dan berkultivasi hingga tingkat tertentu, berharap dapat membangkitkan orang tuanya. Ia tahu itu akan sulit, tetapi ia bahkan tidak memiliki akar spiritual bintang tunggal, dan ia telah mencapai tingkatnya saat ini. Mungkinkah lebih sulit dari itu? Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Dengan usaha, segalanya mungkin. Surga dapat menentukan takdir seseorang. Jadi mengapa manusia tidak dapat menentukan takdir surga? Surga sendiri tidak menakutkan, begitu pula dikendalikan oleh takdir. Kuncinya adalah apakah seseorang memiliki keinginan untuk mengubah takdirnya dan berani melakukannya. Han Jien telah menyinggung begitu banyak orang. Jika orang lain yang menyinggungnya, mereka mungkin akan memilih untuk menjalani hidup dalam keputusasaan yang tenang. Namun, mengingat karakter Han Jien, ia tidak akan pernah melakukan itu. Ia akan berusaha 1000 kali lebih keras daripada orang lain untuk meningkatkan kultivasinya dan akhirnya berjuang kembali. Ia tidak berniat membantai semua murid sekte Tianming, melainkan untuk mencari keadilan bagi orang tuanya. Memikirkan penyebab kematian orang tuanya, tatapan mata Han Jien yang dalam menjadi dingin, dan ia mengeratkan genggamannya pada segel giok dao surgawi. Tatapannya menajam, dan ia kembali berkultivasi. Pagi itu, tepat saat matahari terbit, sesosok yang menakjubkan turun dari langit dan memasuki Gua Donghuan. Pria itu adalah seorang pria parubaya berusia 30-an, mengenakan jubah tau hitam. Wajahnya yang oval tampak serius dan tanpa ekspresi. Setelah memasuki gua, ia melihat Donghuan datang untuk menyambutnya dan buru-buru bertanya, "Adik junior, mengapa kau memanggilku ke sini?" Sambil berbicara, ia melangkah beberapa langkah untuk berdiri di hadapannya. Donghuan tersenyum tipis dan berkata, "Kakak senior, kamu orang yang sangat sibuk, jadi sulit bagiku untuk bertemu denganmu." Xie Qichao mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, lalu berkata, "Jangan kirim pesan lagi. Aku sangat sibuk akhir-akhir ini, dan kau tahu apa yang terjadi di sekte ini." Donghuan masih tersenyum. Tanpa membuang kata, ia langsung ke intinya, "Kakak senior, aku di sini untuk meminta bantuanmu." "Ada apa?" tanya Xie Qichao. Donghuan berpikir sejenak dan berkata, "Kakak senior, apakah kau ingat aku? Aku menerima murid 10 tahun yang lalu." "Aku pernah dengar," kata Xie Qichao. Katanya orang itu bahkan belum mencapai tingkat akar spiritual bintang 1. "Mengingat kepribadianmu, kau mungkin tidak akan menerimanya, kan?" Mendengar ini, Donghuan menghela napas dan berkata, "Aku tidak punya pilihan. Kultivasi orang itu tidak tinggi, tetapi dia memiliki senjata sihir semu. Aku lengah sesaat dan hampir jatuh ke tangannya. Itulah sebabnya aku mengangkatnya sebagai muridku." Secercah cahaya melintas di mata Xie Qichao saat ia berkata, "Orang itu punya harta karun seperti itu." Lalu, seolah teringat sesuatu, ia menambahkan, "Adik perempuan, dia punya barang bagus seperti itu. Kenapa kau memberitahuku?" "Maksudnya jelas kau begitu marah sampai mencoba merebut harta karun seperti itu? Tapi kau bilang padaku, kau pasti bisa mengalahkannya." Donghuan tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, "Orang itu kemudian dibawa pergi oleh tuanku. Jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa." Kilau di mata Xie Qichao menghilang. Ketika Donghuan menyebutkan senjata sihir semu itu, ia memang ingin merebutnya. Tetapi setelah mendengar kata-kata Donghuan selanjutnya, pikiran itu lenyap tanpa jejak. Hanya sedikit murid yang bisa menarik minat Meng Ruyan. Siapapun yang berhubungan dengan master tahap inti emas, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, adalah seseorang yang tak mampu ia singgung. Memikirkan hal ini, Xie Qichao bertanya balik, "Karena orang itu telah disukai oleh Tuan Meng, mengapa Anda masih menceritakan semua ini kepada saya?" Donghuan mengangkat lengan bajunya, mengedipkan mata pada Xie Qichao, lalu berkata lembut, "Kakak senior,
Kita tidak bisa bertarung secara terbuka. Tapi tidak bisakah kita melakukannya secara diam-diam? Sambil berbicara, ia melangkah beberapa langkah dan bersandar di pelukannya. Berkata dengan suara manis yang memuakan, "Kakak senior, selama kau membantuku, aku milikmu hari ini." Matanya penuh kelembutan, dan tangannya membelai dada Xie Qichao. Wajah Xie Qichao memucat, dan ia hendak menolak. Tetapi kemudian ia berpikir bahwa meskipun Dong Huan tidak bisa dibandingkan dengan Meng Ruyan dan yang lainnya, ia tetaplah cantik. Akan bodoh menolak wanita yang ditawarkan kepadanya. Xie Qichao adalah pria normal, dan ia tersenyum dan berkata, "Adik perempuan, katakan saja apa yang salah. Selama itu masih dalam kemampuanku, aku pasti akan membantumu." Melihat pihak lain setuju, Dong Huan merapatkan tubuhnya dan perlahan berkata, "Kakak senior, bukankah saat ini kau sedang memilih murid untuk berpartisipasi dalam kompetisi di antara 10 sekte besar? Apakah para kandidatnya sudah terpilih?" Xie Qichao langsung mengerti maksud pihak lain. Memikirkan kompetisi ini, tatapannya penuh dengan penghinaan, dan ia berkata dengan arogan, "Kau tahu, kompetisi yang hanya diadakan setiap 60 tahun sekali ini, tidak ada satupun murid di sekte ini yang mau ikut. Terutama murid-murid di atas tingkat kelima pemurnian Qi. Siapa di antara mereka yang tidak ingin cepat-cepat menerobos dan mencapai tahap pembentukan fondasi secepat mungkin? Di seluruh benua 10 penjuru, hanya sekte Tangshuan yang begitu meremehkan partisipasi dalam kompetisi. Sekte Tangshuan adalah sekte nomor 1 di benua itu dan tidak tertarik untuk berpartisipasi. Meskipun mereka mengirimkan murid setiap kali, tingkat kultivasi para murid tidak akan pernah melebihi tingkat kelima tahap pemurnian Qi. Mereka tidak pergi ke sana untuk berkompetisi, melainkan hanya sekadar mengikuti arus, karena hasilnya sama sekali tidak penting bagi sekte tersebut." Dong Huan tersenyum tipis dan berkata, "Karena kakak senior belum siap, tolong kirimkan nama muridku." "Tidak masalah." Di bawah rayuan pihak lain, kelompok itu tak kuasa menahan diri lagi. Mereka tiba-tiba mengangkat tubuhnya, menekannya ke tanah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Pakaiannya hancur berkeping-keping dan berhamburan ke udara. Pada saat yang sama, ia dengan cepat merobek pakaian Dong Huan dan menekannya ke bawah. Di dalam ruangan, suara-suara menggoda mulai memenuhi udara. Han Jien sedang berkultivasi dan tidak menyadari bahwa Dong Huan rela mengorbankan tubuhnya untuk membunuhnya. Niatnya bukanlah agar Han Jien mati di tangan kultivator lain selama kompetisi, melainkan agar Xie Qichao menghabisinya di tengah jalan. Dengan cara ini, ia tidak hanya bisa membunuh Han Jien tetapi juga mendapatkan senjata sihir semu. Xie Qichao telah mencapai tahap akhir pembentukan fondasi dan siap untuk menerobos kapan saja. Terlebih lagi, ia telah memberikan tubuhnya kepada Dong Huan, menjadikan mereka pasangan semi surgawi. Ia tidak akan berani bersaing dengannya untuk mendapatkan senjata sihir semu. Tentu saja, ada alasan penting lainnya dia tidak membunuh Han Jien. Bahkan jika Meng Ruyan menyelidikinya nanti, dia hanya akan meminta pertanggungjawaban Xie Qichao. Selama gurunya tidak menggunakan teknik pencarian jiwa, dia tidak akan pernah bisa menemukannya. Dengan cara ini, meskipun dia mengorbankan tubuhnya, dia mendapatkan keuntungan besar kemenangan 3 kali lipat. Pertama, dia melenyapkan Han Jien. Kedua, dia mendapatkan artefak magis. Dan ketiga, gurunya tidak akan melanjutkan masalah ini. Hal yang begitu baik, mengapa dia tidak melakukannya? Pada hari ini, seorang pria dan seorang wanita tiba-tiba muncul di tempat Han Jien tengah bertapa, menyebarkan indera kedewaan mereka dan mencari.